Satu, cek. Studio. Studio. Cek cek. Cek cek cek. Hai, Pro 1. Halo, Kak. Aku tidak mendengar apa-apa, tapi mudah-mudahan lancar ya. Kita langsung saja mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga selamat pagi dan selamat datang ya di Studio 1 Andi Nyongki dalam acara Lomba Bercerita Anak dengan harapan Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Wow, ini pertama kalinya aku jadi MC dan banyak banget anak-anak berprestasi. Tepuk tangan untuk kalian semua dulu dong. Wah, biasanya virtual, sekarang akhirnya ketemu temen-temennya langsung, seneng gak? Seneng dong. Dan tentunya yang terhormat Kepala LPP RRI Makassar, Bapak Muhammad Lahar Rudiarso MAP, dan yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Bidang dan juga pejabat fungsional tertentu,
serta Dewan Juri dan juga pendamping finalis yang hadir di pagi hari ini. Alhamdulillah, setelah kita melakukan seleksi, jadi sebanyak 52 peserta yang merupakan perwakilan dari beberapa sekolah di Makassar, utamanya juga Sulawesi Selatan, dan bahkan kita sampai ke Sulawesi Barat. Dan ini akhirnya setelah hasil kerja keras tim panitia dan tim Dewan Juri, kita berhasil menjaring 10 finalis lomba bercerita anak dan akan kembali menampilkan kemampuan terbaik mereka hari ini. Tepuk tangan untuk mereka dulu dong. Wah, aku bangga banget deh sama mereka deh. Dan setelah melalui 10 besar ini, maka adik-adik kita akan menjadi yang terbaik dan mewakili RRI Makassar ke tingkat nasional. Wow. Dan Bapak dan juga Ibu, sebelum kita mulai acara ini, alangkah lebih baiknya jika kita mengawali dengan pembacaan doa yang akan dibawakan oleh Bapak Nyunjung. Kepada Bapak kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak Ibu hadirin yang terhormat, mari sejenak kita menundukkan kepala seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka acara lomba cerita anak dengan harapan Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Alimul Ghaibi wa Syahadat. Dengan rahmah, hidayah, izin dan pertolongan-Mu kami berada di tempat ini. Karena itu ya Allah, berikanlah kesehatan, kekuatan lahir dan batin kepada kami. Semoga acara ini dapat berjalan dengan sukses dan lancar. Ya Allah, berikan pula kesehatan, kekuatan lahir dan batin kepada anak-anak kami. Semoga mereka dapat bercerita dengan memberikan inspirasi serta ilmu pengetahuan juga sebagai generasi pelanjut bangsa di negeri ini. Rabbi srahli sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma ksib anna minal bala'i wal waba'i wal ghala'i wal fahsa'i wal munkar wal baghi lakum tazakkarun wa la zikrullahu akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, telah kita dengarkan pembacaan doa untuk mengawali aktivitas kita pada hari ini oleh Bapak Yunjung. Dan sekali lagi kami ingatkan bahwa yang telah hadir di tengah-tengah kita sebanyak 6 peserta dan 4 lainnya itu akan langsung mengikuti lomba bercerita anak di final ini melalui Zoom alias online ataupun daring ya, seperti itu. Dan tentunya kita juga di sini telah melakukan protokol kesehatan yang ketat. Jadi semua peserta ini cuma bisa didampingi oleh satu pendamping saja. Kemudian kami menggunakan masker semua dan memastikan bahwa tidak ada yang sakit dalam ruangan ini. Benar nggak? Benar. Kemudian kita langsung ke agenda acara berikutnya. Ini akan kita dengarkan bersama ya untuk Bapak Ibu dan juga pendengar. Ada mendengarkan laporan Ketua Panitia Bapak Sulkarnain Jamaluddin SOS. Dengan ini kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.
Yang saya hormati Kepala RRI Makassar, para kabid, pejabat fungsional tertentu, serta para dewan juri yang terhormat, makasih ya, serta adik-adik yang saya cintai, dan serta terima kasih juga para pendampingnya, terima kasih ya. Pandemi COVID-19 sejak Maret 2020 ini belum juga berakhir. Aturan pembelajaran di sekolah pun masih sangat ketat, meskipun nantinya pemerintah memperbolehkan pembelajaran tatap muka terbatas mulai Juli 2021. Namun apapun aturannya, kita juga tidak boleh merasa putus asa, dan khususnya anak tidak boleh dibendung kreativitasnya. Untuk itulah dalam rangka Hari Anak Nasional tahun 2021 dan untuk mewadai kreativitas pelajar SD, khususnya kemampuan dalam bercerita, Direktorat Programa dan Produksi LPP RRI kembali menyelenggarakan Lomba Bercerita Anak dengan harapan. Adapun pelaksanaan lomba tingkat RRI Makassar seleksi nasional dilakukan secara virtual, dilaksanakan tanggal 23 Juli 2021 sesulsel dan sesulbar. Dari 54 peserta yang tampil hanya 52 peserta, yang 2 mengundurkan diri dikarenakan COVID. Semoga yang 2 ini kita doakan, semoga bisa lekas sembuh dan seperti semula. Terima kasih. Diharapkan dengan kegiatan ini, kreativitas anak di masa pandemik terus terasa dan berani bersuara sesuai dengan harapan mereka terhadap Indonesia tercinta, Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Demikian laporan kami. Selanjutnya dimohon kesediaannya Kepala Bapak LPP RRI Makassar untuk memberikan sambutan dan arahan serta membuka dengan resmi final Lomba Bercerita Anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, telah kita dengarkan tadi laporan dari Ketua Panitia Lomba Bercerita Anak RRI Makassar, dan kita undang dengan hormat kepada Bapak Kepala LPP RRI Makassar, Bapak Mohlahar Rudiarso, untuk memberikan sambutannya sekaligus membuka Grand Final Lomba Bercerita Anak 2021. Kepada Bapak dengan hormat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kabid, pejabat fungsional tertentu di lingkungan RRI Makassar, serta Bapak Ibu Dewan Juri yang kami hormati, adik-adik sekalian peserta Lomba Bercerita Anak, serta pendampingnya yang kami hormati dan kami banggakan. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini kita melaksanakan grand final, di mana tadi sudah disebutkan oleh panitia, kita diikuti kurang lebih 52 orang, dan kita nantinya yang 6 orang bertatap muka, yang 4 orang melalui Zoom. Kegiatan ini merupakan kedua kalinya di tahun 2020, kita juga melaksanakan, dan di tahun 2021 kita juga melaksanakan dalam rangka memperingati Hari Anak tanggal 23 Juli. Kegiatan ini untuk memberikan inspirasi buat anak-anak yang selama ini belajar daring dan banyak di rumah, sehingga ini diharapkan bisa memberikan pengalamannya selama berada di rumah dan bersama dengan keluarga. Ini diciptakan agar RRI sebagai wadah lembaga penyiaran publik itu bisa memberikan saluran kepada anak-anak yang berada di Indonesia. Ini nanti akan dilakukan secara bertahap di tingkat Makassar. Dari masing-masing 69 stasiun melaksanakan kegiatan ini, dan nanti juaranya
mewakili kota yang berada di RRI, yang kota yang ada RRI-nya itu ke tingkat nasional. Dan nanti yang juara di tingkat nasional akan tampil di Radio Republik Indonesia di Jakarta. Harapan kita mudah-mudahan dari Makassar bisa mewakili kota Makassar ini untuk perebutan di tingkat nasional. Mungkin itu yang perlu kita sampaikan, dan saya terima kasih kepada semua panitia yang telah melaksanakan ini dengan begitu cepat, ya, dengan waktu 2 minggu kita bisa mengumpulkan sekitar 50 orang, dan mudah-mudahan ini bisa membawa berkah bagi anak-anak, adik-adik kita yang berada di Makassar. Mungkin itu yang perlu kita sampaikan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Grand final lomba bercerita anak dengan harapan saya nyatakan dibuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi kita dengarkan sambutan sekaligus dibukanya Lomba Bercerita Anak RRI Makassar 2021 ya. Dan mengutip tadi sedikit ya Pak, enggak apa-apa ya Pak, mengutip bahwa Bapak menyampaikan ini adalah pengalaman yang meskipun terkendala sama pandemi COVID-19, tapi insya Allah anak-anak tetap berprestasi ya, amin. Dan kalau gitu kita ini pengen dihibur nggak? Pengen dong ya, tapi bukan saya yang nyanyi ya. Ini ada yang spesial hari ini, salah satu dewan juri kita. Ini ada Kakak Hakim Deng Ale yang akan menghibur kita semua tentunya ya. Dan ini kalau adik-adik tahu ya, mungkin sudah pernah ketemu melalui online bahwa beliau adalah salah satu dewan juri Lomba Bercerita Anak 2021. Langsung aja kita dengerin yuk. Ini dia, kami persilahkan untuk Kakak Hakim Deng Ale. Mohon izin saya lepas masker biar ekspresinya dapat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Kepala Stasiun RRI yang saya hormati, beserta seluruh jajarannya, kemudian Ibu para dewan juri, Bapak, kemudian teman-teman dari RRI, juga anak-anakku peserta. Hari ini Kak Hakim mau bercerita, ya, bercerita. Pasti anak-anak ceritanya jauh lebih bagus. Tapi karena Kak Hakim tidak mau kalah, Kak Hakim mau berbagi cerita juga buat anak-anak. Ya, ceritanya gini. Hari mulai senja. Matahari mulai terbenam. Dari atas puncak gunung terdengar suara. Dari atas puncak pohon terdengar suara juga. Kuku. Kuku, 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 kuku. Hari sudah malam. Nampak sebuah rumah kecil di tepi sebuah hutan. Seorang anak kecil, laki-laki bernama Acok, sedang duduk-duduk di teras rumahnya. Dia sedang memandang alam semesta yang mulai berganti dari terang menjadi gelap. Tiba-tiba dari dalam rumah nenek memanggil, Acok, oh Acok, kesini sebentar cucuku. Iya nek, ada apa? Acok lalu masuk ke dalam rumah bertemu nenek. Nenek mau nanya, Acok sudah mandi belum? Sudah nek, tadi Acok mandi, badannya sudah bersih, harum nek. Kalau begitu Acok jangan lupa gosok gigi sebelum tidur ya. Siap nenek. Acok rajin gosok gigi biar badannya selalu sehat. Singkat cerita anak-anakku, saatnya Acok beristirahat. Acok masuk ke kamarnya, kemudian menutup jendela kamarnya. Kemudian membaringkan tubuhnya di tempat tidur. Ketika akan tidur, tiba-tiba ada yang memanggil namanya. Acok,
Aco. Siapa yang panggil namaku? Jangan bikin takut-takut Aco dong. Terdengar lagi suaranya. Aco. Aco. Jangan bikin takut-takut Aco. Ayo dong, siapa? Siapa yang panggil namaku? Aco, aku di luar sini Aco. Aco anak yang pemberani. Dia tidak takut. Dia membuka jendela kamarnya. Siapa yang panggil namaku? Lalu Aco melihat ke atas. Oh, Bulan. Rupanya Bulan. Hei Bulan, dari mana saja? Malam itu Bulan Sabit datang berkunjung ke rumah Aco. Hei Aco, aku habis keliling dunia Aco. Aku dari Amerika, aku dari Eropa, aku dari Sumatera, aku dari Papua. Saya berkeliling dunia Aco. Wah, keren sekali Bulan. Pasti Bulan banyak melihat pemandangan yang indah ya? Tentu Aco, pemandangan di seluruh dunia keren sekali, bagus sekali. Tiba-tiba Bulan menangis. Tapi Aco, Bulan, kenapa menangis Bulan? Jangan nangis dong. Ada apa Bulan, cerita sama Aco, kita kan teman. Begini Aco, sudah 2 tahun ini dunia dilanda pandemi. Anak-anak tidak bisa ke sekolah. Mereka tinggal di rumah. Banyak yang sakit, banyak yang meninggal Aco. Bulan ceritanya sedih sekali. Apa yang terjadi Bulan? Ada sebuah pandemi, ada sebuah virus yang menyerang seluruh umat manusia. Virus itu berbahaya dan membuat orang kehilangan kesehatannya dan banyak yang mati Aco. Lalu apa yang Aco harus lakukan Bulan? Apa yang harus lakukan Bulan? Aco, untuk sementara Aco di rumah saja. Jangan lupa menjaga kebersihan, kesehatan, rajin cuci tangan. Jangan tinggalkan rumah kalau tidak penting. Dan yang paling penting, Aco rajin olahraga biar tubuhnya kuat dan sehat sehingga tidak mudah terserang virus. Baik Bulan. Aco akan jalankan semua yang Bulan bilang ya. Bulan, terima kasih Bulan informasinya. Aco, saatnya Bulan harus pergi menyinari belahan dunia yang lain. Tapi sebelum Bulan pergi, Aco nyanyi dong buat Bulan. Lagunya apa Bulan? Terserah Aco. Ayo dong hibur Bulan sebelum pergi. Baik Bulan, Aco nyanyi ya. Tapi Bulan dengarkan baik-baik ya. Teman-teman juga dengarkan ya. Bulan sabit di awan, bagaikan perahu emas, berlaut bintang, berlayar mega, berpayung biru angkasa. Betapa senang hatiku bahagia menjadi nahkoda di sana. Dadah Bulan. Dadah Aco. Terima kasih lagunya Aco. Terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman. Sekian dulu ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, terima kasih Kak. Keren banget. Ada yang mau jadi kakak yang tadi enggak? Mau semua ya? Keren ya caranya bercerita ya. Takut gitu. Nah, kalau aku sih udah nggak asing ya dengan kakak yang ini karena sering muncul banget di TV juga. Beliau adalah pendongeng internasional, juga sebagai pengisi acara di salah satu TV di Makassar dengan pekerjaan bercerita. Jadi ini adalah dunia yang sangat dekat dengan beliau pastinya ya. Dan pastinya sekali lagi kami ingatkan bahwa acara ini Lomba Bercerita Anak Radio Republik Indonesia Makassar 2021 telah melakukan atau telah mengikuti protokol kesehatan yang ketat dengan semua kami menggunakan masker di sini dan juga tentunya pendamping juga kami batasi, begitu juga dengan kesehatan kami semua bisa dipastikan alhamdulillah sudah sehat di sini. Dan selain salah satu dewan juri tadi kita sudah berkenalannya sedikit-sedikit, kita juga punya
dua dewan juri lainnya yang akan membantu kita menilai adik-adik kita. Yang pertama tadi kita sudah berkenalan dengan Kakak Hakim Dengale sebagai Ketua Dewan Juri untuk Lomba Bercerita Anak Radio Republik Indonesia Makassar. Dan apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah, keren ya. Kemudian yang kedua, ini perempuan sendiri, cantik sendiri kakak ini. Sama aku ya, cantiknya ya. Ada Kakak Novita Maulidia, SPS MPSI sebagai psikolog anak. Selamat pagi Kakak. Beliau ini sebenarnya sebagai pemateri, juga trainer juga yang peduli ya dengan psikologi anak-anak gitu. Kemudian yang terakhir ada Kakak Hamka SPT sebagai kasih program 1 RRI Makassar. Selamat pagi Kak. Beliau juga adalah dewan juri saya ketika masuk di Radio Republik Indonesia Makassar. Tepuk tangan dulu untuk ketiga dewan juri kita. Dan tentunya selain dewan juri yang juga mensukseskan acara kita hari ini, kita sudah punya sponsor-sponsor yang ikut membantu memperlancar acara kita. Ada dari Pengadaian dan juga ada anggota DPRD Sulawesi Selatan Bapak Hengki Yasin SOS MM. Dan juga ada dari Bank Rakyat Indonesia alias BRI. Tepuk tangan untuk sponsor kita. Dan sepertinya ya sudah saatnya kita menuju ke acara inti. Adik-adik udah siap belum? Wow, luar biasa. Kalau gitu, tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung menyaksikan bersama juga selain Bapak Ibu yang ada di studio 1 Andi Yongki ini, kita juga lagi didengarkan di 94,4 FM yaitu Pro 1 Makassar, yang bisa juga kalau misalnya adik-adik undang temennya, undang gurunya untuk nonton di situ, untuk dengerin kita di situ. Di live YouTube juga ada ya di RRI 1 Makassar, cari aja di YouTube-nya. Dan kalau gitu aku panggil deh yang paling ganteng. Yang paling ganteng pertama ada Muhammad Rifki Putra. Silahkan ke tengah. Muhammad Rifki Putra ini mewakili SD Negeri Impres Tamalan Rea. Wah, ayo ke tengah. Dan ini dia tuh hobinya olahraga ya. Dan cita-citanya sih aku nanti dapat bisikan katanya jadi arsitek. Bener nggak? Bener, ayo ke tengah. Ini dia tepuk tangan yang meriah untuk Muhammad Rifki Putra. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri, yang terhormat Bapak Ibu Guru, yang terhormat orang tua siswa, yang terhormat dan teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rifki Putra Ridani. Saya duduk di bangku kelas 6. Saya perwakilan dari SD Impres Tamalan Rea 4. Hari ini saya akan membawakan cerita dengan judul Kuatnya Sebongkah Harapan. Masih dengan keadaan pandemi yang tidak tahu kapan berakhir, hari ini saya akan sedikit bercerita tentang suka duka belajar online selama setahun ini. Dulu waktu saya masih aktif belajar di sekolah, ketua kelas lah yang memberi aba-aba bahwa kita siap untuk memulai aktivitas belajar. Tapi dengan keadaan pandemi yang membuat kita harus belajar online, aba-aba itu datang dari grup sekolah. Jam 7, kami seluruh siswa kelas 5 sudah harus mengisi daftar hadir di grup sekolah. Padahal biasanya ibu atau bapak gurulah yang memanggil dan mengabsen nama kami satu persatu di kelas. Hal-hal yang biasanya kami lakukan di sekolah hilang seketika akibat adanya pembatasan pergaulan dan ketatnya peraturan yang harus dipatuhi. Guru terhebat bagi saya selama belajar dari rumah adalah mama dan papa saya. Ketika pelajaran yang menurut saya cukup membingungkan, mereka yang membantu saya menjelaskan
sehingga saya bisa paham dan mengerti dengan soal-soal yang ada. Nah, utamanya pelajaran matematika. Teman-teman, kalian pasti merasakan hal yang sama kan dengan saya? Kami hanya bisa bersua bersama guru dan teman-teman melalui grup atau menggunakan alat ini pembelajaran secara daring. Kami tidak bisa bertanya atau bercanda secara langsung. Jam istirahat selama sekolah online menurut saya sangat banyak. Kadang saya belajar sambil makan, kadang juga saya belajar sambil tiduran. Jauh berbeda dengan jam istirahat saat kita belajar di sekolah. Bel tanda istirahat berbunyi, barulah kita bisa betul-betul beristirahat dan bermain di jam itu. Enaknya, selama belajar dari rumah, saya tidak perlu khawatir dengan masalah jajan. Semua makanan dan cemilan sudah disiapkan oleh mama saya sebelum dia berangkat kerja. Jadi, kapanpun saya mau jajan gratis, saya sisa ke meja makan atau membuka kulkas. Uniknya lagi adalah mama saya bisa langsung berubah seketika menjadi seorang guru yang tak kalah hebatnya dengan guru-guru sesungguhnya di sekolah. Bahkan untuk kualitas marah pun mama saya memang cocok untuk menjadi guru. Terkadang saya juga sedikit membuat mama saya kesal karena saya selalu menganggap tugas sekolah ini bisa ditunda pengerjaannya. Inilah yang membuat mama saya menjadi lebih aktif mengomel selama belajar dari rumah. Mama saya menjadi wanita tangguh di masa pandemi ini. Mama saya bukan hanya berperan sebagai ibu rumah tangga, tapi juga ikut berperan penting dengan mendidik anak-anaknya sambil harus bekerja. Tapi saya sangat bersyukur dengan didikan dari orang tua saya. Nilai di raport saya membuat orang tua saya cukup bangga. Terima kasih Mama dan Papa. Saya berharap semoga pandemi ini cepat berlalu. Saya rindu sekali dengan suasana belajar langsung dari sekolah. Bisa berkumpul dengan teman-teman dan bermain bersama teman seperti dulu. Saya harap kita semua sama-sama bisa menerapkan aturan protokol kesehatan ya. Jika tidak ada kepentingan yang sangat penting, sebaiknya stay at home dan tetap mematuhi aturan protokol wajib dari pemerintah. Semoga kita semua dibebaskan dari virus COVID yang makin ganas. Kita sering terlalu lemah untuk percaya bahwa kita kuat. Kita sering lupa dan sering merasa cengeng dengan kehidupan ini. Tak ada semangat perjuangan yang mau kita lalui. Saya yakin Tuhan memberi kita ujian yang berat ini bukan untuk membuat kita lemah, cengeng dan mudah menyerah. Sesungguhnya Tuhan sedang menguji setiap hambanya yang soleh. Jadi teman-teman tetap semangat belajar walaupun secara daring, dengan harapan yang kuat bahwa suatu saat virus corona ini akan berlalu dan kita akan berkumpul bersama kembali dan berbagi cerita serta bermain bersama. Oleh karena itu teman-teman, mari kita berpegang teguh untuk menjadi tangguh di masa pandemi ini. Mari membuat mindset yaitu aku akan sanggup melewati kesulitan ini. Sulitnya keadaan ini adalah kesempatan yang diberikan Tuhan untuk mengubah hidupku menjadi lebih baik. Never underestimate the power of faith, atau jangan remehkan kekuatan iman. Sebuah penelitian di Irlandia bahkan mengungkapkan bahwa orang yang beriman lebih tangguh dan mampu bertahan dibandingkan yang tidak. Oleh karena itu teman-teman, mari kita menjadi penerus bangsa yang tangguh, untuk menjadi tangguh, untuk membuat Indonesia kita kembali tersenyum, kembali sehat, kembali bersatu, kembali normal. Karena sesungguhnya Indonesia kita adalah Indonesia yang tangguh. Demikian suka duka saya selama belajar dari rumah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Aku sudah bisa meramal. Si Muhammad Rifki Putra ini mungkin 20 tahun akan jadi MC juga ya. Bagus banget kepercayaan dirinya loh. Kemudian kita langsung aja ke peserta berikutnya. Ini ada adik Ahmad Al-Farisi dari SD IT Al-Fadiyah Goa. Dan aku juga dapat bisikan kalau adik kita yang satu ini katanya suka banget makan yang makanan semuanya asal ada kejunya. Sama, Nini juga suka ya namanya keju ya. Oke, kita undang saja. Ini dia Ahmad Al-Farisi. Silahkan ke tengah. Dan katanya juga nih si Ahmad bener nggak mau jadi tentara ya? Oke, Kaki jadi tentara. tapi apa? Kaki tentara. Oh tentara, wow kalau gitu semangat ya. Oke ini dia Al-Farisi. Bismillah.
Halo teman-teman, nama saya Faris dari SD IT Alfadia. Bagaimana kabar teman-teman? Semoga baik ya. Di masa pandemi ini kita harus menerapkan 5M. Apakah itu? Yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, serta yang paling penting adalah mendapatkan vaksin. Semoga Allah melindungi kita dari COVID-19. Nah, teman-teman, saya ingin bercerita tentang cita-cita saya. Apakah itu? Yaitu saya ingin menjadi tentara. Kedengarannya sudah biasa. Tunggu dulu. Saya ingin menjadi koki tentara. Yap, betul sekali. Koki tentara. Kok malah jadi koki? Bukannya tadi bilang mau jadi tentara. Hehehe. Jangan bingung teman-teman. Kalau nanti jadi tentara, nanti siapa yang siapkan makanan untuk tentara? Siapa? Kegiatan ini bisa dilakukan dalam kegiatan resmi atau kegiatan darurat. Pahalanya banyak loh teman-teman. Sesuai hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang memberi makan kepada seorang mukmin hingga membuatnya kenyang dari rasa lapar, maka Allah memasukkannya ke salah satu pintu surga yang tidak akan dimasuki oleh siapapun. Hadis riwayat Tabarani. Masya Allah, keren kan teman-teman? Sambil bekerja dapat juga pahala dari Allah. Nah teman-teman, inilah cita-cita saya. Apa cita-cita teman-teman? Bukan cuma koki atau tentara saja, tapi masih banyak. Bisa jadi pemadam kebakaran, bisa jadi dokter, bisa jadi perawat. Apalagi di masa pandemi ini, tenaga kesehatan sangat berjuang melawan COVID-19. Kita juga harus berjuang, jangan mau kalah dengan tenaga kesehatan. Dan terapkan 5M yang tadi dan selalu bersabar. Sabar tetap di rumah, sabar tidak mengeluh, sabar patuhi pemerintah. Yuk, bisa yuk. Barakallahu fi. Sekian dari saya, Ahmad Al-Farizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, hormat dulu sama Pak Tentara. Iya. Mudah-mudahan tercapai ya cita-citanya ya Faris. Baiklah, tadi yang udah ada cerita tentang cita-citanya dia. Ini karena 2 cowok sudah hadir, maka kita undang adik kita perempuan. Yuk, yang mirip banget sama aku pokoknya ya. Ada Sanas Aisyah Janeta. Dia ini nih teman-teman ya dari SD Mangkura 1 dan katanya suka banget melukis. Ayo sini ke tengah sama Kakak Nindi, jangan takut-takut. Sanas, kamu katanya suka melukis, bener nggak? Melukis apa biasanya? Pemandangan. Oh, oke deh. Udah siap belum bercerita? Sudah. Oke, semangat ya. Ini dia Sanas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, Om Swastiastu. Dewan juri yang saya hormati, Ibu dan Bapak guru pembimbing, serta teman-teman yang saya banggakan. Senang rasanya pada hari ini saya dapat tampil untuk menceritakan cita-cita dan harapan saya saat besar nanti. Tapi sebelum saya memulai ceritanya, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri lewat pantun berikut ini. Jalan-jalan ke Jakarta, jangan lupa pakai sepatu. Saya Sanas Aisyah Janeta dari SDN Mangkura 1. Tepuk tangan dulu dong. Terima kasih. Hadirin yang saya hormati, sudah ada yang tahu belum saat besar nanti saya mau jadi apa?
Saya kasih bocoran deh lewat lirik lagu berikut ini nih. Engkau patriot, pahlawan bangsa, tanpa tanda jasa. Ayo, sudah ada yang tahu belum? Ya betul, saat besar nanti saya bercita-cita menjadi seorang guru. Lebih tepatnya adalah guru yang menyenangkan. Hadirin sekalian pasti penasaran ya, guru yang menyenangkan itu seperti apa? Bagiku, guru yang menyenangkan adalah guru yang dapat membuat suasana kelasnya menjadi bahagia. Caranya bagaimana? Yang pasti guru harus mengenal masing-masing murid secara personal. Sesuai dengan pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi guru harus mengenal muridnya dengan baik, barulah timbul rasa sayang. Jadi menjadi guru yang menyenangkan akan membawa kebahagiaan ke dalam kelas dan memastikan kebahagiaan ini menjalari seluruh kelas. Aku rasa tak ada pelajaran yang sulit diterima kalau kita semua merasa bahagia. Apabila semua guru menyenangkan, tentunya pembelajaran daring karena pandemi ini akan lebih ringan dijalani oleh murid-murid. Walaupun terdengar sederhana, bagiku menjadi seorang guru adalah cita-cita yang mulia. Seorang guru adalah ujung tombak pendidikan sebuah bangsa. Hadirin sekalian pasti pernah mendengar ya, pada tahun 1945 saat bom atom Amerika menghancurkan kota Hiroshima dan Nagasaki. Saat itu negara Jepang mengalami kehancuran yang maha dahsyat. Banyak sekali korban jiwanya. Melihat itu, Kaisar Hirohito mengumpulkan jenderal terbaiknya sambil bertanya, "Wahai jenderalku, berapa orang guru yang masih hidup?" Demikian sadarnya Jepang akan pentingnya peran seorang guru untuk membangun sebuah bangsanya. Bagiku, untuk membangun suatu bangsa harus dimulai dari sektor pendidikan. Semakin tinggi kualitas pendidikan, maka tingkat ekonomi dan kesejahteraan suatu bangsa juga akan meningkat. Jadi menjadi guru yang menyenangkan adalah salah satu caraku untuk turut mencerdaskan dan meningkatkan kesejahteraan bangsa. Oh iya, aku punya satu pantun lagi untuk teman-teman semua agar semangat belajarnya. Bunga mekar cantik, pohonnya rindang untuk berteduh. Mari rajin belajar, raih cita-cita, untuk Indonesia tumbuh, Indonesia tangguh. Demikian cerita tentang cita-citaku. Aku berdoa semoga aku dapat meraih cita-citaku dan teman-teman di seluruh Indonesia juga dapat meraih cita-citanya. Semoga pandemi COVID-19 ini cepat berlalu sehingga kita semua dapat bersekolah lagi dengan bahagia. Amin ya rabbal alamin. Salam sehat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, Om Swastiastu. Sanas, keren banget. Kita tos dulu dong. Iya, soalnya waktu kecil juga mirip banget sama Sanas rambutnya. Siapa sih yang ikutin rambutnya? Mana? Mama, say hi dulu dong. Hai Mama. Terima kasih Sanas. Boleh kembali ke tempatnya ya. Berikutnya nih, tapi sebelum kita panggil dulu tentunya peserta, nah mungkin untuk pendengar dan juga Bapak Ibu yang udah hadir di sini melihat gitu bahwa kami sangat-sangat menerapkan yang namanya protokol kesehatan secara ketat. Dan juga acara ini juga mungkin tidak akan berlangsung jika ada salah satunya yang sakit. Kami dari tim panitia terpaksa untuk tidak melibatkan. Jadi insya Allah dijamin sehat semua. Seperti kata Sanas, salam sehat. Baiklah, sampailah kita ke peserta nomor 4. Kita ke cowok lagi yuk. Kita panggilkan ada Ade Muhammad Triskula Abiyu Asyeraf. Silahkan, ini dia tuh dari SD Negeri Borong. Dan katanya suka banget sepak bola. Iya Abi ya? Iya. Suka banget sepak. Kalau nendang sepak bola gimana sih? Ya. Nendang sepak bola tuh gimana?
gitu ya. Wow, the next Irfan Bahdim ya. Kalau gitu ini dia Abi. Assalamualaikum. Bapak, Ibu, Dewan Juri, dan teman-teman semua, tahu tidak? Semalam saya mimpi naik ke bulan. Teman-teman, mau tahu apa yang saya lakukan di sana? Simak cerita dari saya. Nama saya Muhammad Rizkullah Abiu Asraf, kelas 4B SD Negeri Borong, Kecamatan Manggala, Makassar. Dalam hitungan ketiga, mari pasang telinga yang lebar. 1, 2, 3. Semalam saya naik ke bulan, melewati bintang-bintang yang bersinar terang. Baturate mak ribulang, mak rencong-rencong, mak rencong-rencong. Makuta nang ribintoeng, apa kanana masih dalam baule. Hei bulan, bulan yang terang, kalau saya besar, saya akan jadi apa? Bulan hanya diam teman-teman. Jadi saya ulangi sekali lagi. Hei bulan, bulan yang terang, kalau saya besar, saya akan jadi apa? Tik tok, tik tok, tik tok. Saya menunggu lama, bulan tetap tidak menjawab. Apa yang salah ya teman-teman? Akhirnya saya pulang. Saya duduk di depan cermin, menatap bunda yang sedang tidur. Dan berkata, saat besar nanti saya ingin menjadi seorang polisi. Saya akan menangkap orang yang bersalah dan melindungi orang yang lemah. Saya juga akan mengatur lalu lintas supaya tidak macet. Supaya orang-orang tidak terlambat ke kantor dan bisa pulang ke rumah dengan aman. Wah, saya akan terlihat gagah dengan topi polisi, seragam coklat, dan supritan yang berserah nyaring. Saya tahu kalau ingin jadi polisi, saya harus rajin belajar, rajin olahraga, dan berdoa kepada Allah. Ya Allah, kabulkanlah cita-citaku menjadi seorang polisi. Saya berjanji akan menjadi polisi yang jujur dan pemberani, persis seperti ayahku yang sekarang bertugas di surgamu. Amin. Teman-teman, saya tidak perlu lagi menunggu bulan menjawab pertanyaanku. Saya sudah tahu bahwa menjadi polisi adalah cita-cita dan harapan terbesarku. Mulai hari ini, saya akan latihan menjadi polisi. Latihannya dimulai di rumah saja. Saya akan menjadi polisi cilik yang membantu Satgas COVID-19. Itulah teman-teman, pasukan gabungan yang membantu warga supaya taat protokol kesehatan. Bundaku juga bekerja sebagai Bundaku juga bekerja sebagai perawan. Sebagai polisi cilik, saya akan memastikan orang di sekitarku mencuci tangan dengan sabun, memakai masker dengan benar, dan menjaga jarak, supaya yang sehat tetap sehat dan yang sakit bisa lekas sembuh. Yuk teman-teman, bergabung dengan saya. Apapun cita-citamu, kita bisa bekerja sama. Mari jadi Satgas cilik yang menjaga Indonesia. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Demikian ceritaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, bundanya mana sih?
Bundanya mana? Jangan nangis sayang, kamu keren, kamu keren. Semuanya tepuk tangan dulu untuk Abi dong. Dia keren banget tahu, udah berani, udah bisa nyanyi lagu bahasa daerah ya. Siapa yang ngajarin Abi? Lagu. Oh Bunda, terima kasih Bunda. Ya udah ngajarin Abi, udah pintar banget ya. Oke sekarang Abi bisa kembali ke tempatnya. Terima kasih. Nah kita langsung panggilkan ke peserta nomor 5. Ada Afifa Dwi Alivia dari SD Negeri Impres Unggulan Todopuli. Dan katanya si Afifa ini mau jadi dokter kalau besar nanti, bener nggak? Jadi dokter, dokter apa? Dokter gigi atau dokter umum? Dokter anak. Oke silahkan di tengah. Tepuk tangan dulu dong untuk Afifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri dan Bapak Ibu guru yang saya hormati, teman-teman yang saya cintai. Perkenalkan, nama saya Afifa Dwi Alivia. Kali ini saya akan menceritakan cita-cita dan harapan saya di masa pandemi. Cita-cita saya adalah menjadi dokter. Untuk mewujudkan cita-cita saya harus rajin belajar menurut apa kata orang tua dan guru di sekolah. Alangkah bahagianya aku kalau cita-citaku dapat teraih esok nanti. Pasti saya akan senang sekali dan saya akan membahagiakan kedua orang tua saya. Dulu waktu saya sakit, ibu saya sering membawa saya ke dokter untuk diperiksa. Dan nanti kalau saya sudah jadi dokter, saya akan memeriksa semua orang. Tak ternilai meskipun dia kaya ataupun miskin. Nah teman-teman, tahu tidak, dokter itu adalah pekerjaan yang sangat mulia. Dan dokter itu memiliki jasa menyembuhkan pasien yang sedang sakit. Apalagi di masa-masa sekarang, di seluruh dunia telah terkenal yang namanya COVID-19. Sekarang dokter berada di garda terdepan. Selama ini dokterlah yang menyembuhkan pasien yang terkena COVID-19. Dokter adalah pahlawan bangsa, pahlawan kemanusiaan, dan pahlawan kesehatan. Saya pernah mendengar lagu tentang perjuangan seorang dokter. Teman-teman semua, mau dengar tidak lagunya? Dengarkan ya. Tuhan dia sedang berjuang, jaga dia, lindungi dia, karena ada yang menunggunya untuk pulang. Kita memang sedang berduka, bukan berarti kita menyerah. Kita harus saling menjaga dan menguatkan hingga Tuhan menolong kita. Indonesia sedang berduka dan bangsa Indonesia harus menghadapi tantangan dan ujian. Dulu Indonesia diserang oleh penjajah. Sekarang kita berjuang melawan COVID-19. Banyak saudara-saudara kita yang gugur akibat COVID-19 dan perekonomian kita terganggu. Nah, teman-teman, pandemi ini setidaknya membuat kita lebih bersatu, lebih tangguh untuk mewujudkan Indonesia maju, Indonesia tumbuh. Tetap jaga kesehatan ya teman-teman, dan tetap di rumah saja. Patuhi 5M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan,
dan mengurangi mobilitas. Dan jangan lupa divaksin ya. Demikianlah cerita saya, cita-cita dan harapan saya di masa pandemi. Ayo kita lawan corona. Bangkitlah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afifah keren banget sih, kamu bisa pede banget. Kasih tahu dong orang yang paling kamu hormati di dalam hidup kamu. Orang tua, mana orang tuanya? Hai dulu dong Bunda. Oh, bundanya cantik juga, pantasan Afifah cantik ya. Begitu, kalau gitu makasih Afifah ya udah berbagi ceritanya, silakan kembali ke tempatnya. Nah ini dia satu peserta lagi nih untuk pendengar dan juga Bapak Ibu hadirin. Dimana peserta ini yang akan menjadi peserta terakhir untuk yang datang langsung ke studio 1 Andi Nyongki. Karena kita masih punya 4 peserta yang akan ikut dan join melalui Zoom alias online ya. Kalau gitu kita panggil aja. Ini ada adik cantik kita namanya Winmay Claudia Arsal Buntu Bamba dari SD Negeri 1 Mamasa. Ayo sini. Winmay katanya hobi membaca dan juga olahraga. Olahraga apa sih yang paling kamu suka? Berenang. Berenang, kamu jago berenang, yang ngajarin siapa? Papanya ada nggak? Ada juga dong, hai Bapak. Aduh papanya ganteng juga ya. And by the way, sama mama ya datangnya ya? Iya sama mama. Oke deh kalau gitu ini udah siap banget cerita ya Winmay ya. Oke kalau gitu ini dia Winmay. Daku ingin kepal tangan ini menunaikan kewajiban putra bangsa yang mengemban cita hidup dalam kesatuan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu Dewan Juri dan para panitia yang saya hormati, serta teman-teman yang saya kasihi. Perkenalkan nama saya Winmay Claudia Arsal Buntu Bamba. Saya kelas 6 SDN 001 Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat. Sekarang saya akan menceritakan sebuah kisah berdasarkan pengalaman. Dengan judul Tetap Semangat Meniti Masa Depan Indonesia Meski Pandemi. Mau dengar cerita saya? Berikut kisahnya. Awal Maret 2020, Indonesia mulai sakit dengan adanya virus corona. Sehingga anak sekolah pun harus belajar dari rumah agar COVID-19 tidak tersebar. Suatu hari ada seorang anak yang bernama Dina. Dina mendapat tugas dari gurunya. Tetapi dia bingung cara mengerjakan tugasnya. Dia pun bertanya kepada mamanya. Mama, ini gimana cara mengerjakan tugasnya? Aduh nak, Mama lagi sibuk ini. Tolong kamu belajar sendiri dulu. Oke deh, Ma. Waktu itu Papa Dina masih di kantor sehingga ia bertanya melalui video call. Hai Pa, boleh tidak ajar Dina cara mengerjakan tugasku ini? Aduh nak, Papa lagi ada Zoom meeting nih. Kamu belajar sendiri dulu ya. Tapi Pa, tugasnya harus dikirim jam 12. Nak, belajar sendiri dulu ya. Oke deh, Pa. Tetapi Dina tetap mencari cara. Oh iya, kan ada YouTube. Saya tidak boleh menyerah. Anak Indonesia harus bisa, harus kuat dan tangguh. Meski saat ini dirundung pandemi.
Aku coba cari aja deh cara mengerjakannya, siapa tahu ada. Nah, ini dia. Aku langsung kerjakan aja deh. Oh, seperti ini ya. Oh, ternyata gampang juga. Ah, waktunya kirim nih. Udah mau telat. Akhirnya selesai. Langsung kirim deh ke guru. Dan sejak saat itu, Dina pun lebih semangat untuk belajar. Aku, masa depan Indonesia. Indonesiaku harus tumbuh dan berjaya. Bangkitlah Indonesiaku. Demikian cerita saya kali ini, kiranya dapat bermanfaat untuk kita semua. Salam sehat dan salam tangguh. Sekian, terima kasih. Terima kasih Winme, keren banget deh ya. Ini kamu suka sereal ya katanya? Selain sereal suka apa lagi? Suka makan mie kuah. Mie kuah, oke deh. Sabar nunggu pengumumannya ya, semangat terus untuk Naimanda kembali ke tempatnya. Baiklah, berarti tuntas sudah peserta yang langsung datang ke studio Andi Nyongki ini. Dan juga aku mau nyapa-nyapa dulu untuk dewan jurinya. Semangat ya kakak-kakak ya, pasti pada bingung deh ya karena bagus, semuanya keren-keren. Dan sekali lagi tentunya selain ada dewan juri yang terhormat yang untuk mensukseskan acara ini, kita juga berterima kasih untuk sponsor kita. Ada Pegadaian, ada juga anggota DPR Sulawesi Selatan, Bapak Hengki Yasin SOS MM, dan juga Bank Rakyat Indonesia alias BRI. Dan sebentar lagi ini kita akan terhubung dengan adik-adik kita yang mengikuti lomba bercerita anak RRI Makassar melalui Zoom atau online. Sebelum itu untuk para pendengar, kita dengarkan dulu lagu berikut ini. 5 arahan Presiden soal penerapan adaptasi kebiasaan baru, yakni pentingnya prakondisi yang ketat, yakni protokol kesehatan yang harus diikuti masyarakat seperti menggunakan masker dan lain-lain. Perhitungan yang cermat dalam mengambil kebijakan berdasarkan data dan fakta di lapangan, menentukan prioritas sektor dan aktivitas mana yang bisa dimulai atau dibuka secara bertahap. Konsolidasi dan koordinasi pemerintah pusat dan daerah sampai ke tingkat RT terus diperkuat dengan melibatkan masyarakat bersinergi menyelesaikan persoalan besar ini. Melakukan evaluasi secara rutin meskipun sebuah daerah kasus barunya sudah menurun. Jangan lengah, karena kondisi di lapangan sangat dinamis. Iya, jadi ya berarti kumpulnya. Oke, bye. Kok jadi ngumpul sih, Bu? Kan masih COVID. Ih, cuma kita-kita aja, kan masih keluarga. Kumpul keluarga sih kumpul keluarga. Jangan sampai ngumpul virusnya. Bu, aku pergi ya. Teman-teman udah pada nunggu nih. Yakin mau pergi? Nongkrongnya sih asik, jangan sampai pulangi bawa penyakit. Pak, Iya sayang. jangan sampai bawa pulang virusnya ya. Iya sayang. Pulang jam berapa, Nak? Kok maskernya nggak dipakai? Iya, ini aku lagi makan-makan sama temen. Hati-hati ya, kamu yang abai, jangan sampai ibu yang menuai. Waspadai klaster penyebaran COVID-19 di lingkungan terdekat. Selalu pakai masker, jaga jarak, cuci tangan pakai sabun, dan siap divaksinasi. Kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Lima arahan Presiden soal penerapan adaptasi kebiasaan baru, yakni pentingnya prakondisi yang ketat, yakni protokol kesehatan yang harus diikuti masyarakat seperti menggunakan masker dan lain-lain. Perhitungan yang cermat dalam mengambil kebijakan berdasarkan data dan fakta di lapangan, menentukan prioritas sektor dan aktivitas mana yang bisa dimulai atau dibuka secara bertahap.
konsolidasi dan koordinasi pemerintah pusat dan daerah sampai ke tingkat RT terus diperkuat dengan melibatkan masyarakat bersinergi menyelesaikan persoalan besar ini. Melakukan evaluasi secara rutin, meskipun sebuah daerah kasus barunya sudah menurun. Jangan lengah, karena kondisi di lapangan sangat dinamis. Cerita anak RRI Makassar. Bukalah telinga dan nyatakan RRI Makassar. Hari ini semua adalah bisa kalau aku mau. Cita-cita dan mimpiku setinggi langit. Aku bisa jadi apa saja setinggi langit di angkasa
tentang saya, dengarkan saya, dengarkan dan tonton aku. Dengarkan dan tonton aku di final lomba bercerita anak RRI Makassar. Bukalah telinga dan nyatakan RRI Makassar. Hari ini semua adalah bisa kalau aku mau. Cita-cita dan mimpiku setinggi langit. Aku bisa jadi apa saja, setinggi langit di angkasa yang tak ada batasnya. Aku bisa kalau aku mau. Hai teman-teman, dengar dan tonton aku. Hai teman-teman, dengarkan dan tonton aku. Dengarkan dan tonton aku. Jangan lupa tonton saya, dengarkan saya, dengarkan dan tonton aku. Dengarkan dan tonton aku di final lomba bercerita anak RRI Makassar. Bukalah telinga dan nyatakan RRI Makassar. Hari ini semua adalah bisa kalau aku mau. Cita-cita dan mimpiku setinggi langit. Aku bisa jadi apa saja, setinggi langit di angkasa yang tak ada batasnya. Aku bisa kalau aku mau. Hai teman-teman, dengar dan tonton aku. Hai teman-teman, dengarkan dan tonton aku. Dengarkan dan tonton aku. Jangan lupa tonton saya, dengarkan saya, dengarkan dan tonton aku. Dengarkan dan tonton aku di final lomba bercerita anak RRI Makassar. Bukalah telinga dan nyatakan RRI Makassar. Hari ini semua adalah bisa kalau aku mau. Cita-cita dan mimpiku setinggi langit. Aku bisa jadi apa saja, setinggi langit di angkasa yang tak ada batasnya. Aku bisa kalau aku mau. Hai teman-teman, dengar dan tonton aku. Hai teman-teman, dengarkan dan tonton aku. Dengarkan dan tonton aku. Jangan lupa tonton saya, dengarkan saya, dengarkan dan tonton aku. Dengarkan dan tonton aku di final lomba bercerita anak RRI Makassar. Bukalah telinga dan nyatakan RRI Makassar. Hari ini semua adalah bisa kalau aku mau. Cita-cita dan mimpiku setinggi langit. Baik para pendengar dan juga Bapak Ibu yang telah hadir di tengah-tengah kita. Kita kembali dalam acara Lomba Bercerita Anak dengan harapan Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Dan sudah kita saksikan bersama ada ke-6 peserta tadi yang langsung datang ke Studio 1 Andi Yongki RRI Makassar. Sekarang saatnya kita menyapa adik-adik kita yang udah siap banget juga bercerita di layanan Zoom kita. Apa sudah terhubung? Kita bisa nyapa-nyapa? Oke, hai semuanya. Hai, udah siap banget ya. Yang namanya Winnie mana Winnie? Winnie? Oke, Winnie kamu cantik sekali, katanya hobi dancing ya? Coba sedikit dong dancingnya kayak apa? Dikit aja. Malu-malu ya. Oke, langsung aja kalau gitu si Winnie ini akan bercerita. Kita saksikan bersama Winnie Joanita Kristio.
Yeay, itu dia Winnie Juanita Kristio. Keren banget sih, aku suka banget. Dan kalau gitu kita ke peserta berikutnya ya, ke peserta ke-8. Ada dari Zoom juga, ada Ade Andi Kanaya alias Syakila. Aku pengen lihat dong si Andi Kanaya ini. Dan para pendengar dan juga Bapak Ibu hadirin, adik kita yang satu ini berasal dari Kids Star School Makassar. Dan katanya adik ini suka banget juga sama mie goreng dan apalagi punya hobi membaca ya dan bercita-cita sebagai dokter. Kita sapa dulu dong, hayo Kanaya. Hai, mama papanya mana nih? Boleh dong kita sapa-sapa mama papanya. Oh nggak pakai hijab, nggak siap ya. Oke deh langsung aja Andi Kanaya udah siap bercerita belum? Udah siap pastinya ya? Siap, oke. Ini dia Andi Kanaya. Merupakan semuanya tidak gampang. Sebagai generasi penerus bangsa, saya akan belajar dengan tekun agar dapat meraih cita-cita. Saya akan menjadi anak Indonesia yang tangguh untuk menghadapi tantangan di masa depan, sehingga dapat membawa negara Indonesia tumbuh menjadi bangsa yang besar dan maju. Bangsa yang memiliki jati diri yang dapat bersaing dengan negara-negara kuat yang lain. Don't forget to always wear a mask, wash your hands, keep a distance, and avoid the crowds, and also limit mobilization. Atau yang lebih disebut 5M.
menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Stay healthy friends. Demikian cerita saya. Saya akhiri dengan sebuah quote dari Soekarno. Gantungkan cita-citamu setinggi langit. Bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Terima kasih for listening to my story, friends. Remember to always be Kid Star, yaitu anak kind, inspired, delight, success, and like a star. Wow. Terima kasih Kanaya ya. Kanaya, kita masih terhubung sama Kanaya enggak? Masih ya? Oke, Kanaya, kamu tadi katanya bilang rindu banget sama sekolah tatap muka. Apa sih yang paling kamu rindukan? Karena saya rindunya itu bertemu guru, bermain dengan teman-teman. Karena lonely di rumah. Oh, lonely. Jadi sekarang kamu nggak lonely dong ya, karena ada teman-teman kita juga yang lagi nonton kamu di sini, Kanaya. Cantik banget. Oke, terima kasih Kanaya ya. Semangat terus. And by the way nih, untuk Bapak, Ibu juga dan para pendengar yang sedang menyaksikan kami, juga selain kami live melalui YouTube RRI Makassar, juga kita bisa didengarkan di Radio Pro 1 Makassar di frekuensi 94,4 FM ya. Dan juga selain juga peserta yang luar biasa, kita semangatin dulu Dewan Juri kita dong ya, tepuk tangan dulu. Masih semangat. Di samping saya ada Kakak Hamka SPT, di samping kiri saya juga ada Bapak Kakak Hakim Deng Ale, dan juga di ujung ada Kakak Novita Maulia. Semangat Kakak ya. Masih ada kurang lebih 2 peserta lagi. Kemudian langsung saja kita panggilkan peserta nomor 9, ada Sheryl Toliviani Batote dari Kids Star School Makassar. Sheryl, wah udah siap banget juga ya? Udah siap ya? Oke deh, semangat terus Sheryl ya, kita dengerin bersama. Ini dia Sheryl. Babak 10 besar ini. Baiklah, saya akan memulai cerita saya. Mimpi adalah kunci untuk kita menemukan dunia, berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Hello friends, how are you? I hope we are all in good condition. Before I start, I'll introduce myself. My name is Cheryl. Now, I'm 10 years old and I'm 5th grade from Kidstar School. Sesuai dengan lagu yang tadi, hari ini saya akan menceritakan tentang harapan dan mimpi saya. Cita-cita saya adalah ingin menjadi seorang animator dan desainer interior. Saya senang sekali untuk menonton film kartun seperti Doraemon, Upin Ipin, Snow White, dan lain-lainnya. Suatu hari saya penasaran, bagaimana ya cara membuat film seperti itu? Saya bertanya ke Mama. Mama menjelaskan bahwa film tersebut disebut animasi. Mama menunjukkan sebuah video tentang cara pembuatan film animasi, mulai dari sketsanya sampai gambarnya bisa bergerak dan membuat sebuah cerita. Sejak itu, saya senang sekali untuk menggambar dan membuat animasi. Suatu hari nanti, saya akan bisa membuat animasi yang bisa menghibur dan menjadi inspirasi bagi banyak orang. Di ceritanya akan ada juga pesan moral yang baik
terutama untuk anak-anak. Selain belajar untuk membuat animasi, saya juga mau belajar desainer interior. Karena pandemi ini, saat saya harus menghabiskan banyak waktu di rumah, saya senang sekali untuk membuat mencari gambar-gambar seni dekorasi rumah yang artistik dan unik. Saya belajar bahwa kita bisa membuat ruangan yang sempit terlihat lebih luas dengan cara mengatur ulang barang-barang, mengecat ulang dinding, ataupun mendaur ulang barang-barang yang sudah tidak digunakan. Rumah adalah tempat istirahat dan berkumpul. Karena itu, saya ingin menjadi desainer interior untuk membantu orang untuk membuat rumah yang nyaman dan luas untuk keluarga mereka. Saat ini, saya masih mencoba banyak hal baru. Saya sadar kemampuan saya masih belum banyak, tapi saya yakin suatu hari nanti saya pasti akan bisa menggapai cita-cita saya. Kita semua pasti mempunyai mimpi masing-masing. Jadilah apapun mimpi teman-teman nanti, jadilah bermanfaat untuk orang lain. Pesan saya buat teman-teman, gantungkanlah cita-citamu setinggi langit dan berusahalah dengan keras untuk mencapainya. Oh ya teman-teman, sebentar lagi kan 17 Agustus. Teman-teman jangan lupa ya, tanggal 17 Agustus nanti kita akan merayakan Hari Kemerdekaan Negara Republik Indonesia yang ke-76. Dulu Indonesia berjuang untuk melawan penjajah. Sekarang Indonesia sedang berjuang untuk melawan COVID-19. Saya tahu perjuangan ini tidak gampang, tapi saya yakin sekarang Indonesia sedang berjuang untuk melawan COVID-19. Saya tahu perjuangan ini tidak mudah, tapi Indonesia harus terus bangkit kembali. Kita tidak tahu kapan pandemi dan COVID-19 ini akan berakhir. Tapi teman-teman, jangan patah semangat ya, teruslah belajar. Ayo berjuang untuk menjadi anak bangsa yang cerdas dan pintar. Agar kita bisa membangun bangsa Indonesia jadi tangguh dan tidak kalah dari negara yang lain. Semoga pandemi ini akan bisa segera berakhir, agar saya bisa menceritakan kepada teman-teman dan guru tentang cita-cita saya dan mimpi dan harapan kita semua di masa depan. Untuk sekarang, patuhi protokol kesehatan ya teman-teman, pakai masker, jaga jarak, jauhi kerumunan, dan jangan lupa mencuci tangan ya teman-teman. Ayo kita berdoa bersama-sama agar pandemi ini akan cepat berakhir. Jangan lupa jaga kesehatan ya teman-teman. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan cerita saya. See you next time. See you next time, Sheryl. Sheryl, kamu tadi gambarnya keren-keren loh aku lihat. Karena emang bercita-cita jadi animator. Jadi apakah kamu gambar sendiri kah gambarnya? Gambar sendiri. Wow, yang ngajarin siapa sih kalau kamu gak lagi gambar? Mama. Mama. Oke, kalau misalnya menggambar nih biasanya kamu tuh kok bisa sih suka sama menggambar ini? Karena menggambar itu kayak bisa mengisi luang waktu. Oke.
Oke, waktu luang ya. Terima kasih Seril ya. Semangat terus, nanti kita tunggu siapa yang jadi pemenangnya untuk hari ini. Baiklah, ke 9 peserta, berarti kita tinggal memanggil 1 peserta terakhir untuk hari ini. Ada Ade Andini Sahra Talita dari SD Negeri Impres Rimuku Mamuju. Hai Andini. Oke, dan sekali lagi kita umumkan ya kepada Bapak dan Ibu yang hadir dan juga para pendengar bahwa sebentar lagi akan diumumkan pemenang yang akan membawa Makassar ke lomba bercerita anak tingkat nasional. Andini, hai. Halo, kamu ini habis tadi nungguin giliran, habis ngapain aja Andini? Nonton teman-temannya ya. Oke deh, kalau gitu langsung aja ya. Udah siapkah Andini? Udah siap. Tapi udah keluar ya? Aman ya? Oke, tes Andini, coba. Mike, coba ngomong di depan mic Andini. Menyapa kita di sini, halo teman-teman gitu. Jaringannya ya, oke. Halo Andini, udah kembali lagi nih. Hai, oh belum terdengar suaranya sepertinya ya. Dan sambil menunggu nih teman-teman teknisi bekerja untuk menyambungkan kita dengan Andini sebagai salah satu peserta yang jauh, yang paling jauh tapi semangatnya deket banget sama kita ya. Dan mungkin aku boleh nih nanya-nanya ke kakak Dengale, boleh sedikit kak ya. Sejauh 9 peserta ini, gimana menurut kakak peserta untuk lomba bercerita anak RRI Makassar? Terus terang penampilan 9 peserta membuat para juri sedikit bingung untuk menentukan siapa yang akan menjadi pemenang nantinya karena kemampuannya merata. Ya, ada hal yang menarik menurut kami bahwa ternyata di masa pandemi ini kreativitas anak-anak kita juga tetap tumbuh, mereka juga punya semangat yang tinggi. Dan ini kita beri aplaus dulu. Ya, ini hal yang positif saya pikir karena anak-anak kita ternyata walaupun dengan kondisi yang serba terbatas masih punya spirit yang bagus untuk berkarya gitu. Iya. Jadi so far kita agak sedikit bingung menentukan siapa yang bakal yang terbaik nih. Walaupun pada akhirnya harus ada yang jadi pemenang dong, ya kan? Dan kalau sedikit bingung saya aja juaranya ya, jangan dong. Udah kelewat usia kalau gitu. Aku mau ke Dewan Juri yang satunya lagi, ada Kakak Novita Mauli ya, sebagai psikologi anak ya, psikolog anak maksud aku. Apa sih yang menjadi adakah perbedaan antara semangat anak-anak lomba yang saat ini berlangsung atau sebelum daring itu berlangsung? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Bapak Ibu dari pihak RRI serta para peserta yang mungkin melihat dari YouTube ya. Saya sangat bersyukur bisa hadir di sini karena dari banyaknya beberapa kasus ataupun juga dari informasi-informasi dari pihak psikolog ya. Di masa pandemi ini ternyata yang perlu kita tahu permasalahan psikologis tidak hanya terjadi pada orang tua, guru, tetapi juga pada anak kecil. Nah, yang saya salutkan di sini, Masya Allah ya, anak-anak betul-betul yang hadir di RRI hari ini adalah beberapa sampel. Ternyata anak-anak itu meskipun di tengah tekanan, stres akademik yang juga tumpang tindih dengan stres di rumah, mereka masih bisa menunjukkan ketangguhan dan ketahanannya. Jadi tadi saya melihat beberapa para peserta ya, bagaimana dia tetap bisa percaya diri, terus kalau ada kendala dia tetap lanjut lagi, berjuang lagi. Nah di situ adalah ciri-ciri dari ketahanan mental seorang anak ketika berada di posisi yang cukup menekan gitu. Jadi saya sangat salut dan tentu saja ketahanan mental pada anak-anak ini tidak terlepas dari adanya dukungan dan dari orang tua tentunya, ibu bapaknya serta dari para gurunya. Saya rasa demikian. Tepuk salut dulu buat anak-anak dan juga orang tua serta guru yang telah berkontribusi pada terbentuknya anak-anak Indonesia yang lebih tangguh. Yeah. Baik, terima kasih Kak ya. Satu lagi, kayaknya kurang lengkap kalau kita tidak melihat sisi dari perwakilan teman-teman RRI Makassar ya Kak. Nih Kak, RRI mengadakan lomba bercerita anak.
dengan harapan apa sih sebenarnya Kak? Ya, terima kasih Nindi ya. Jadi ini memperkaya program acara di RRI. Jadi kreativitas anak-anak yang dibilang tadi Kak Ibu psikologi, Kak segala macam. Dan memang di program satu itu di RRI ada program satu itu ada program cerita anak. Judul acaranya itu ACI, Anak Cerdas Indonesia. Jadi ibu-ibu yang di Makassar khususnya bisa nanti menampilkan acara anaknya di acara tersebut setiap hari Minggu itu. Jadi terima kasih sudah acara lomba cerita anak ini memperkaya program acara di RRI. Itu aja Nindi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Angga ya yang ya betul banget di setiap hari Minggu ya kebetulan ya. Kalau misalnya ibu punya anak, punya keponakan boleh nanti kita komunikasikan lagi seperti apa untuk acara mendongengnya. Baik, apa sudah siap? Oh kita sapa dulu. Halo adik Andini? Iya, udah kedengaran ya? Andini? Hai, Andini tetap semangat ya? Selamat pagi. Andini udah siap? Oke, kalau gitu langsung aja ya kita dengarkan bersama Andini Zahra Thalita. Selamat siang, Dewan Juri dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Andini Zahra Thalita, kelas 6A, murid SD Impres Limuku, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. Dewan Juri dan teman-temanku sekalian, kita harus bersyukur loh, karena negeri Indonesia kita ini sudah 75 tahun merdeka. Kalian tahu nggak kenapa kita dapat bebas dari kekejaman para penjajah? Itu karena pejuang kita dahulu benar-benar telah berjuang sepenuh hati demi kebebasan anak cucu mereka. Ya, demi kita ini teman-teman. Itulah sebabnya kenapa kita harus bersungguh-sungguh belajar, bersungguh-sungguh berusaha menjadi anak yang cerdas dan bertakwa. Agar kita dapat menjadi bagian dari sejarah negeri kita yang panjang ini. Kita harus menjadi anak Indonesia yang punya prestasi. Tidak menjadi anak yang hanya membuat pusing orang tua. Karena kita senangnya hanya membuang waktu saja. Seperti main game. Apalagi game online yang pakai judi itu. Teman-temanku yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik, kalian mau nggak dengar kelanjutan ceritanya? Nah, kalau kita selalu memanfaatkan umur kita dengan melakukan kebaikan, pasti nenek pejuang kita dahulu senang. Dan Bapak Soekarno Presiden pertama kita pasti sangat gembira. Karena negeri yang ia titipkan kepada kita ini selalu kita jaga. Bapak Soekarno kan pernah bilang teman-teman, beri aku 1000 orang tua, akan kucabut semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, akan kuguncang dunia. Teman-teman, itu buktinya bahwa kita ini anak-anak Indonesia hebat-hebat. Tiba-tiba, teman-teman, terdengar suara seorang kakek seperti memanggilku. Andini, Andini. Ya kek, tapi siapa kakek ini? Kakek dan teman-teman dengan supaya mengusir penjajah dan memperjuangkan negeri ini supaya merdeka. Ya kek, Andi dan teman-teman janji akan selalu menjaga Indonesia dengan prestasi. Kalian harus rajin-rajin belajar ya, harus rajin ibadah ya, jangan main-mainin ya, apalagi sampai main narkoba. Ya kek,
Andini dan teman-teman janji. Andini? Ya, Kek? Ini kakek. Tetapi kenapa kakek bisa buntung begini? Kaki kakek ini terkena granat Belanda keparat. Kasihan sekali kakek. Enggak apa-apa, Cuk. Yang penting kalian tumbuh menjadi anak-anak Indonesia yang baik. Teruslah belajar untuk Indonesia. Ya, Kek, Andi dan teman-teman janji dengan sungguh-sungguh di tangan kami, Indonesia harus selalu tangguh dan tumbuh jadi pemenang. Merdeka! Kakek, jangan pergi. Saksikan kami membangun negeri ini seperti impian kakek. Berjuang masa lalu. Merdeka, Kek! Nah, teman-teman, segitu dulu ya cerita dari saya. Sampai jumpa teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay, Andini, wow. Kamu dapat support yang luar biasa dari teman-teman kamu yang ada di Studio 1 sekarang ya. Dan baiklah, berarti tuntas sudah ke-10 peserta sudah tampil hari ini. Dan kita kasih waktu untuk Dewan Juri yang terhormat untuk meremukan siapakah yang akan menjadi juaranya dan akan membawa Makassar ke lomba bercerita anak dengan harapan Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh ke tingkat nasional. Bisa jadi apa saja, setinggi langit di angkasa yang tak ada batasnya. Aku bisa kalau aku mau. Hai teman-teman, dengar dan tonton aku. Hai teman-teman, dengarkan dan tonton aku. Dengarkan dan tonton aku. Jangan lupa tonton saya. Dengarkan saya. Dengarkan dan tonton aku. Dengarkan dan tonton aku di final lomba bercerita anak RRI Makassar. Bukalah telinga dan nyatakan RRI Makassar. Hari ini semua adalah bisa kalau aku mau. Cita-cita dan mimpiku setinggi langit. Aku bisa jadi apa saja, setinggi langit di angkasa yang tak ada batasnya. Aku bisa kalau aku mau. Hai teman-teman, dengar dan tonton aku. Hai teman-teman, dengarkan dan tonton aku. Dengarkan dan tonton aku. Jangan lupa tonton saya. Dengarkan saya. Dengarkan dan tonton aku. Dengarkan dan tonton aku di final lomba bercerita anak RRI Makassar. Bukalah telinga dan nyatakan RRI Makassar. Hari ini semua adalah bisa kalau aku mau. Cita-cita dan mimpiku setinggi langit. Aku bisa
Hai teman-teman, dengarkan dan tonton aku. Dengarkan dan tonton aku. Jangan lupa tonton saya, dengarkan saya. Dengarkan dan tonton aku. Dengarkan dan tonton aku. Di final lomba bercerita anak RRI Makassar. Bukalah telinga dan RRI Makassar. Hari ini semua adalah bisa kalau aku mau. Cita-cita dan mimpiku setinggi langit. Aku bisa jadi apa saja, setinggi langit di angkasa yang tak ada batasnya. Aku bisa kalau aku mau. Hai teman-teman, dengar dan tonton aku. Hai teman-teman, dengarkan dan tonton aku. Dengarkan dan tonton aku. Jangan lupa tonton saya, dengarkan saya. Dengarkan dan tonton aku. Dengarkan dan tonton aku. Di final lomba bercerita anak RRI Makassar. Bukalah telinga dan RRI Makassar. Hari ini semua adalah bisa kalau aku mau. Cita-cita dan mimpiku setinggi langit. Aku bisa jadi apa saja, setinggi langit di angkasa yang tak ada batasnya. Aku bisa kalau aku mau. Hai teman-teman, dengar dan tonton aku. Hai teman-teman, dengarkan dan tonton aku. Dengarkan dan tonton aku. Jangan lupa tonton saya, dengarkan saya. Dengarkan dan tonton aku. Dengarkan dan tonton aku. Di final lomba bercerita anak RRI Makassar. Bukalah telinga dan RRI Makassar. Hari ini semua adalah bisa kalau aku mau. Cita-cita dan mimpiku setinggi langit. Aku bisa jadi apa saja, setinggi langit di angkasa yang tak ada batasnya. Aku bisa kalau aku mau. Hai teman-teman, dengar dan tonton aku. Hai teman-teman, dengarkan dan tonton aku. Dengarkan dan tonton aku. Jangan lupa tonton saya, dengarkan saya. Dengarkan dan tonton aku. Dengarkan dan tonton aku. Di final lomba bercerita anak RRI Makassar. Bukalah telinga dan RRI Makassar. Hari ini semua adalah bisa kalau aku mau. Cita-cita dan mimpiku setinggi langit. Aku bisa jadi apa saja, setinggi langit di angkasa yang tak ada batasnya. Aku bisa kalau aku mau. Hai teman-teman, dengar dan tonton aku. Hai teman-teman, dengarkan dan tonton aku. Dengarkan dan tonton aku. Jangan lupa tonton saya, dengarkan saya. Dengarkan dan tonton aku. Dengarkan dan tonton aku. Di final lomba bercerita anak RRI Makassar. Bukalah telinga dan RRI Makassar. Hari ini semua adalah bisa kalau aku mau. Cita-cita dan mimpiku setinggi langit. Aku bisa jadi apa saja, setinggi langit di angkasa
tonton aku, dengarkan dan tonton aku di final lomba bercerita anak RRI Makassar. Bukalah telinga kenyataan RRI Makassar. Hari ini semua adalah bisa kalau aku mau. Cita-cita dan mimpiku setinggi langit. Aku bisa jadi apa saja, setinggi langit di angkasa yang tak ada batasnya. Aku bisa kalau aku mau. Hai teman-teman, dengar dan tonton aku. Hai teman-teman, dengarkan dan tonton aku. Dengarkan dan tonton aku. Jangan lupa tonton saya, dengarkan saya. Dengarkan dan tonton aku. Dengarkan dan tonton aku di final lomba bercerita anak RRI Makassar. Bukalah telinga kenyataan RRI Makassar. Hari ini semua adalah bisa kalau aku mau. Cita-cita dan mimpiku setinggi langit. Aku bisa jadi apa saja, setinggi langit di angkasa yang tak ada batasnya. Aku bisa kalau aku mau. Hai teman-teman, dengar dan tonton aku. Hai teman-teman, dengarkan dan tonton aku. Dengarkan dan tonton aku. Jangan lupa tonton saya, dengarkan saya. Dengarkan dan tonton aku. Dengarkan dan tonton aku di final lomba bercerita anak RRI Makassar. Bukalah telinga kenyataan RRI Makassar. Hari ini semua adalah bisa kalau aku mau. Cita-cita dan mimpiku setinggi langit. Aku bisa jadi apa saja, setinggi langit di angkasa yang tak ada batasnya. Aku bisa kalau aku mau. Hai teman-teman, dengar dan tonton aku. Hai teman-teman, dengarkan dan tonton aku. Dengarkan dan tonton aku. Jangan lupa tonton saya, dengarkan saya. Dengarkan dan tonton aku. Dengarkan dan tonton aku di final lomba bercerita anak RRI Makassar. Bukalah telinga kenyataan RRI Makassar. Hari ini semua adalah bisa kalau aku mau. Cita-cita dan mimpiku setinggi langit. Aku bisa jadi apa saja, setinggi langit di angkasa yang tak ada batasnya. Aku bisa kalau aku mau. Hai teman-teman, dengar dan tonton aku. Hai teman-teman, dengarkan dan tonton aku. Dengarkan dan tonton aku. Jangan lupa tonton saya, dengarkan saya. Dengarkan dan tonton aku. Dengarkan dan tonton aku di final lomba bercerita anak RRI Makassar. Bukalah telinga kenyataan RRI Makassar. Hari ini semua adalah bisa kalau aku mau. Cita-cita dan mimpiku setinggi langit. Aku bisa jadi apa saja, setinggi langit di angkasa yang tak ada batasnya. Aku bisa kalau aku mau. Hai teman-teman, dengar dan tonton aku. Hai teman-teman, dengarkan dan tonton aku. Dengarkan dan tonton aku. Jangan lupa tonton saya, dengarkan saya. Dengarkan dan tonton aku. Dengarkan dan tonton aku di final
bercerita anak RRI Makassar. Bukalah telinga dan nyatakan RRI Makassar. Hari ini semua adalah bisa kalau aku mau. Cita-cita dan mimpiku setinggi langit. Aku bisa jadi apa saja, setinggi langit di angkasa yang tak ada batasnya. Aku bisa kalau aku mau. Hai teman-teman, dengar dan tonton aku. Hai teman-teman, dengarkan dan tonton aku. Dengarkan dan tonton aku. Jangan lupa tonton saya, dengarkan saya. Dengarkan dan tonton aku. Dengarkan dan tonton aku. Di final lomba bercerita anak RRI Makassar. Bukalah telinga dan nyatakan RRI Makassar. Hari ini semua adalah bisa kalau aku mau. Cita-cita dan mimpiku setinggi langit. Aku bisa jadi apa saja, setinggi langit di angkasa yang tak ada batasnya. Aku bisa kalau aku mau. Hai teman-teman, dengar dan tonton aku. Hai teman-teman, dengarkan dan tonton aku. Dengarkan dan tonton aku. Jangan lupa tonton saya, dengarkan saya. Dengarkan dan tonton aku. Dengarkan dan tonton aku. Di final lomba bercerita anak RRI Makassar. Bukalah telinga dan nyatakan RRI Makassar. Hari ini semua adalah bisa kalau aku mau. Cita-cita dan mimpiku setinggi langit. Aku bisa jadi apa saja, setinggi langit di angkasa yang tak ada batasnya. Aku bisa kalau aku mau. Hai teman-teman, dengar dan tonton aku. Hai teman-teman, dengarkan dan tonton aku. Dengarkan dan tonton aku. Jangan lupa tonton saya, dengarkan saya. Dengarkan dan tonton aku. Dengarkan dan tonton aku. Di final lomba bercerita anak RRI Makassar. Bukalah telinga dan nyatakan RRI Makassar. Hari ini semua adalah bisa kalau aku mau. Cita-cita dan mimpiku setinggi langit. Aku bisa jadi apa saja, setinggi langit di angkasa yang tak ada batasnya. Aku bisa kalau aku mau. Hai teman-teman, dengar dan tonton aku. Hai teman-teman, dengarkan dan tonton aku. Dengarkan dan tonton aku. Jangan lupa tonton saya, dengarkan saya. Dengarkan dan tonton aku. Dengarkan dan tonton aku. Di final lomba bercerita anak RRI Makassar. Bukalah telinga dan nyatakan RRI Makassar. Hari ini semua adalah bisa kalau aku mau. Cita-cita dan mimpiku setinggi langit. Aku bisa jadi apa saja, setinggi langit di angkasa yang tak ada batasnya. Aku bisa kalau aku mau. Hai teman-teman, dengar dan tonton aku. Hai teman-teman, dengarkan dan tonton aku. Dengarkan dan tonton aku. Jangan lupa tonton saya, dengarkan saya. Dengarkan dan tonton aku. Dengarkan dan tonton aku. Di final lomba bercerita anak RRI Makassar. Bukalah telinga dan nyatakan
bercerita anak RRI Makassar. Bukalah telinga dan dengarkan RRI Makassar. Hari ini semua adalah bisa kalau aku mau. Cita-cita dan mimpiku setinggi langit. Aku bisa jadi apa saja, setinggi langit di angkasa yang tak ada batasnya. Aku bisa kalau aku mau. Hai teman-teman, dengar dan tonton aku. Hai teman-teman, dengarkan dan tonton aku. Dengarkan dan tonton aku. Jangan lupa tonton saya, dengarkan saya. Dengarkan dan tonton aku. Dengarkan dan tonton aku. Di final lomba bercerita anak RRI Makassar. Bukalah telinga dan dengarkan RRI Makassar. Hari ini semua adalah bisa kalau aku mau. Cita-cita dan mimpiku setinggi langit. Aku bisa jadi apa saja, setinggi langit di angkasa yang tak ada batasnya. Aku bisa kalau aku mau. Hai teman-teman, dengar dan tonton aku. Hai teman-teman, dengarkan dan tonton aku. Dengarkan dan tonton aku. Jangan lupa tonton saya, dengarkan saya. Dengarkan dan tonton aku. Dengarkan dan tonton aku. Di final lomba bercerita anak RRI Makassar. Bukalah telinga dan dengarkan RRI Makassar. Hari ini semua adalah bisa kalau aku mau. Cita-cita dan mimpiku setinggi langit. Aku bisa jadi apa saja, setinggi langit di angkasa yang tak ada batasnya. Aku bisa kalau aku mau. Hai teman-teman, dengar dan tonton aku. Hai teman-teman, dengarkan dan tonton aku. Dengarkan dan tonton aku. Jangan lupa tonton saya, dengarkan saya. Dengarkan. Iya. Jadi ya berarti kumpulnya. Oke, bye. Kok jadi ngumpul sih, Bu? Kan masih COVID. Ih, cuma kita-kita aja. Kan masih keluarga. Kumpul keluarga sih kumpul keluarga. Jangan sampai ngumpul virusnya. Bu, aku pergi ya. Teman-teman udah pada nunggu nih. Yakin mau pergi? Nongkrongnya si asik, jangan sampai pulangi bawa penyakit. Pak, Iya sayang. jangan sampai bawa pulang virusnya ya. Iya sayang. Pulang jam berapa, Nak? Kok maskernya nggak dipakai? Iya, ini aku lagi makan-makan sama temen. Hati-hati ya, kamu yang abai. Jangan sampai ibu yang menuai. Waspadai klaster penyebaran COVID-19 di lingkungan terdekat. Selalu pakai masker, jaga jarak, cuci tangan pakai sabun, dan siap divaksinasi. Kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Lima arahan Presiden soal penerapan adaptasi kebiasaan baru, yakni pentingnya prakondisi yang ketat, yakni protokol kesehatan yang harus diikuti masyarakat seperti menggunakan masker dan lain-lain. Perhitungan yang cermat dalam mengambil kebijakan berdasarkan data dan fakta di lapangan. Menentukan prioritas sektor dan aktivitas mana yang bisa dimulai atau dibuka secara bertahap. Konsolidasi dan koordinasi pemerintah pusat dan daerah sampai ke tingkat RT terus diperkuat dengan melibatkan masyarakat bersinergi menyelesaikan persoalan besar ini. Melakukan evaluasi secara rutin meskipun sebuah daerah kasus barunya sudah menurun. Jangan lengah, karena kondisi di lapangan sangat dinamis. Dengarkan dan
kumpulnya? Oke, bye. Iya, jadi ya berarti kumpulnya. Oke, bye. Kok jadi ngumpul sih, Bu? Kan masih COVID. Ih, cuma kita-kita aja. Kan masih keluarga. Kumpul keluarga sih kumpul keluarga. Jangan sampai ngumpul virusnya. Bu, aku pergi ya. Teman-teman udah pada nunggu nih. Yakin mau pergi? Nongkrongnya si asik, jangan sampai pulangi bawa penyakit. Pak, Iya sayang. jangan sampai bawa pulang virusnya ya. Iya sayang. Pulang jam berapa, Nak? Kok maskernya nggak dipakai? Iya, ini aku lagi makan-makan sama temen. Hati-hati ya, kamu yang abai. Jangan sampai ibu yang menuai. Waspadai klaster penyebaran COVID-19 di lingkungan terdekat. Selalu pakai masker, jaga jarak, cuci tangan pakai sabun, dan siap divaksinasi. Kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Iya, jadi ya berarti kumpulnya. Oke, bye. Kok jadi ngumpul sih, Bu? Kan masih COVID. Ih, cuma kita-kita aja. Kan masih keluarga. Kumpul keluarga sih kumpul keluarga. Jangan sampai ngumpul virusnya. Bu, aku pergi ya. Teman-teman udah pada nunggu nih. Yakin mau pergi? Nongkrongnya si asik, jangan sampai pulangi bawa penyakit. Pak, Iya sayang. jangan sampai bawa pulang virusnya ya. Iya sayang. Pulang jam berapa, Nak? Kok maskernya nggak dipakai? Iya, ini aku lagi makan-makan sama temen. Hati-hati ya, kamu yang abai. Jangan sampai ibu yang menuai. Waspadai klaster penyebaran COVID-19 di lingkungan terdekat. Selalu pakai masker, jaga jarak, cuci tangan pakai sabun, dan siap divaksinasi. Kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Adaptasi kebiasaan baru, yakni pentingnya kesehatan yang harus diikuti masyarakat seperti menggunakan masker dan lain-lain. Perhitungan yang cermat dalam mengambil kebijakan berdasarkan data dan fakta di lapangan. Menentukan prioritas sektor dan aktivitas mana yang bisa dimulai atau dibuka secara bertahap. Konsolidasi dan koordinasi pemerintah pusat dan daerah sampai ke tingkat RT terus diperkuat dengan melibatkan masyarakat bersinergi menyelesaikan persoalan besar ini. Melakukan evaluasi secara rutin meskipun sebuah daerah kasus barunya sudah menurun. Jangan lengah, karena kondisi di lapangan sangat dinamis. Lima arahan Presiden soal penerapan adaptasi kebiasaan baru, yakni pentingnya prakondisi yang ketat, yakni protokol kesehatan yang harus diikuti masyarakat seperti menggunakan masker dan lain-lain. Perhitungan yang cermat dalam mengambil kebijakan berdasarkan data dan fakta di lapangan. Menentukan prioritas sektor dan aktivitas mana yang bisa dimulai atau dibuka secara bertahap. Konsolidasi dan koordinasi pemerintah pusat dan daerah sampai ke tingkat RT terus diperkuat dengan melibatkan masyarakat bersinergi menyelesaikan persoalan besar ini. Melakukan evaluasi secara rutin meskipun sebuah daerah kasus barunya sudah menurun. Jangan lengah, karena kondisi di lapangan sangat dinamis. Lima arahan Presiden soal penerapan adaptasi kebiasaan baru, yakni pentingnya prakondisi yang ketat, yakni protokol kesehatan yang harus diikuti masyarakat seperti menggunakan masker dan lain-lain. Perhitungan yang cermat dalam mengambil kebijakan berdasarkan data dan fakta di lapangan. Menentukan prioritas sektor dan aktivitas mana yang bisa dimulai atau dibuka secara bertahap. Konsolidasi dan koordinasi pemerintah pusat dan daerah sampai ke tingkat RT terus diperkuat dengan melibatkan masyarakat bersinergi menyelesaikan persoalan besar ini. Melakukan evaluasi secara rutin meskipun sebuah daerah kasus barunya sudah menurun. Jangan lengah, karena kondisi di lapangan sangat dinamis.
5 arahan Presiden soal penerapan adaptasi kebiasaan baru, yakni pentingnya prakondisi yang ketat, yakni protokol kesehatan yang harus diikuti masyarakat seperti menggunakan masker dan lain-lain. Perhitungan yang cermat dalam mengambil kebijakan berdasarkan data dan fakta di lapangan. Menentukan prioritas sektor dan aktivitas mana yang bisa dimulai atau dibuka secara bertahap. Konsolidasi dan koordinasi pemerintah pusat dan daerah sampai ke tingkat RT terus diperkuat dengan melibatkan masyarakat bersinergi menyelesaikan persoalan besar ini. Melakukan evaluasi secara rutin meskipun sebuah daerah kasus barunya sudah menurun. Jangan lengah, karena kondisi di lapangan sangat dinamis. Lima arahan Presiden soal penerapan adaptasi kebiasaan baru, yakni pentingnya prakondisi yang ketat, yakni protokol kesehatan yang harus diikuti masyarakat seperti menggunakan masker dan lain-lain. Perhitungan yang cermat dalam mengambil kebijakan berdasarkan data dan fakta di lapangan. Menentukan prioritas sektor dan aktivitas mana yang bisa dimulai atau dibuka secara bertahap. Konsolidasi dan koordinasi pemerintah pusat dan daerah sampai ke tingkat RT terus diperkuat dengan melibatkan masyarakat bersinergi menyelesaikan persoalan besar ini. Melakukan evaluasi secara rutin meskipun sebuah daerah kasus barunya sudah menurun. Jangan lengah, karena kondisi di lapangan sangat dinamis. Lima arahan Presiden soal penerapan adaptasi kebiasaan baru, yakni pentingnya prakondisi yang ketat, yakni protokol kesehatan yang harus diikuti masyarakat seperti menggunakan masker dan lain-lain. Perhitungan yang cermat dalam mengambil kebijakan berdasarkan data dan fakta di lapangan. Menentukan prioritas sektor dan aktivitas mana yang bisa dimulai atau dibuka secara bertahap. Konsolidasi dan koordinasi pemerintah pusat dan daerah sampai ke tingkat RT terus diperkuat dengan melibatkan masyarakat bersinergi menyelesaikan persoalan besar ini. Melakukan evaluasi secara rutin meskipun sebuah daerah kasus barunya sudah menurun. Jangan lengah, karena kondisi di lapangan sangat dinamis. Lima arahan Presiden soal penerapan adaptasi kebiasaan baru, yakni pentingnya prakondisi yang ketat, yakni protokol kesehatan yang harus diikuti masyarakat seperti menggunakan masker dan lain-lain. Perhitungan yang cermat dalam mengambil kebijakan berdasarkan data dan fakta di lapangan. Menentukan prioritas sektor dan aktivitas mana yang bisa dimulai atau dibuka secara bertahap. Konsolidasi dan koordinasi pemerintah pusat dan daerah sampai ke tingkat RT terus diperkuat dengan melibatkan masyarakat bersinergi menyelesaikan persoalan besar ini. Melakukan evaluasi secara rutin meskipun sebuah daerah kasus barunya sudah menurun. Jangan lengah, karena kondisi di lapangan sangat dinamis. Lima arahan Presiden soal penerapan adaptasi kebiasaan baru, yakni pentingnya prakondisi yang ketat, yakni protokol kesehatan yang harus diikuti masyarakat.
cek. Untuk Bapak Ibu dan juga Pak Sarta, karena kita sedang memasuki waktu zuhur, jadi mungkin bisa istirahat, bisa mengambil waktu untuk sholat sebelum kita mulai acaranya. 10 menit, 15 menit, baik, 15 menit. Cerita anak RRI Makassar. Bukalah telinga dan nyatakan RRI Makassar. Hari ini semua adalah bisa kalau aku mau. Cita-cita dan mimpiku setinggi langit. Aku bisa jadi apa saja setinggi langit di angkasa yang tak ada batasnya. Aku bisa kalau aku mau. Hai teman-teman, dengar dan tonton aku. Hai teman-teman, dengarkan dan tonton aku. Dengarkan dan tonton aku. Jangan lupa tonton saya dan dengarkan saya. Dengarkan dan tonton aku. Dengarkan dan tonton aku. Di final lomba bercerita anak RRI Makassar. Bukalah telinga dan nyatakan RRI Makassar. Hari ini semua adalah bisa kalau aku mau. Cita-cita dan mimpiku setinggi langit. Aku bisa jadi apa saja setinggi langit di angkasa yang tak ada batasnya. Aku bisa kalau aku mau. Hai teman-teman, dengar dan tonton aku. Hai teman-teman, dengarkan dan tonton aku. Dengarkan dan tonton aku. Jangan lupa tonton saya dan dengarkan saya. Dengarkan dan tonton aku. Dengarkan dan tonton aku. Di final lomba bercerita anak RRI Makassar. Bukalah telinga dan nyatakan RRI Makassar. Hari ini semua adalah
Wah, kakak Nindi kelas berapa? Jangan lupa tonton saya, dengarkan saya, dengarkan dan tonton aku. Dengarkan dan tonton aku. Agak tengah-tengah deh. Di final lomba bercerita anak RRI Makassar. Bukalah telinga dan nyatakan RRI Makassar. Hari ini lupa ditonton ya. Bisa kalau aku mau, cita-cita dan mimpiku setinggi langit. Aku bisa jadi apa saja, setinggi langit di angkasa yang tak ada batasnya. Aku bisa kalau aku mau. Hai teman-teman, dengar dan tonton aku. Hai teman-teman, dengarkan dan tonton aku. Dengarkan dan tonton aku. Jangan lupa tonton saya, dengarkan saya, dengarkan dan tonton aku. Dengarkan dan tonton aku. Di final lomba bercerita anak RRI Makassar. Bukalah telinga dan nyatakan RRI Makassar. Hari ini lupa ditonton ya. Bisa kalau aku mau, cita-cita dan mimpiku setinggi langit. Aku bisa jadi apa saja, setinggi langit di angkasa yang tak ada batasnya. Aku bisa kalau aku mau. Hai teman-teman, dengar dan tonton aku. Hai teman-teman, dengarkan dan tonton aku. Dengarkan dan tonton aku. Jangan lupa tonton saya, dengarkan saya, dengarkan dan tonton aku. Dengarkan dan tonton aku. Di final lomba bercerita anak RRI Makassar. Bukalah telinga dan nyatakan RRI Makassar. Hari ini lupa ditonton ya. Bisa kalau aku mau, cita-cita dan mimpiku setinggi langit. Aku bisa jadi apa saja, setinggi langit di angkasa yang tak ada batasnya. Aku bisa kalau aku mau. Hai teman-teman, dengar dan tonton aku. Hai teman-teman, dengarkan dan tonton aku. Dengarkan dan tonton aku. Jangan lupa tonton saya, dengarkan saya, dengarkan dan tonton aku. Dengarkan dan tonton aku. Di final lomba bercerita anak RRI Makassar. Bukalah telinga dan nyatakan RRI Makassar. Hari ini lupa ditonton ya. Bisa kalau aku mau, cita-cita dan mimpiku setinggi langit. Aku bisa jadi apa saja, setinggi langit di angkasa yang tak ada batasnya. Aku bisa kalau aku mau. Hai teman-teman, dengar dan tonton aku. Hai teman-teman, dengarkan dan tonton aku. Dengarkan dan tonton aku. Jangan lupa tonton saya, dengarkan saya, dengarkan dan tonton aku. Dengarkan dan tonton aku. Di final lomba bercerita anak RRI Makassar. Bukalah telinga dan nyatakan RRI Makassar. Hari ini lupa ditonton ya. Bisa kalau aku mau, cita-cita dan mimpiku setinggi langit. Aku bisa jadi apa saja, setinggi langit di angkasa yang tak ada
mendengarkan saya, dengarkan dan tonton aku. Dengarkan dan tonton aku di final lomba bercerita anak RRI Makassar. Bukalah telinga dan RRI Makassar. Hari ini semua adalah bisa kalau aku mau. Cita-cita dan mimpiku setinggi langit. Aku bisa jadi apa saja, setinggi langit di angkasa yang tak ada batasnya. Aku bisa kalau aku mau. Hai teman-teman, dengar dan tonton aku. Hai teman-teman, dengarkan dan tonton aku. Dengarkan dan tonton aku. Jangan lupa tonton saya, dengarkan saya. Dengarkan dan tonton aku. Dengarkan dan tonton aku di final lomba bercerita anak RRI Makassar. Bukalah telinga dan RRI Makassar. Hari ini semua adalah bisa kalau aku mau. Cita-cita dan mimpiku setinggi langit. Aku bisa jadi apa saja. Pegadaian Digital Service adalah aplikasi smartphone untuk berbagai macam transaksi pegadaian secara online sehingga menjadi lebih praktis. Download dan install aplikasi dari Google Play atau App Store. Pilih registrasi, masukkan nama lengkap, lalu masukkan nomor telepon yang aktif. Anda akan mendapatkan kode verifikasi melalui SMS. Masukkan kode verifikasi yang dikirimkan melalui SMS ke nomor yang Anda masukkan sebelumnya. Kemudian masukkan alamat email yang valid. Sistem kami akan mengirimkan notifikasi ke email Anda untuk melakukan verifikasi email. Setelah berhasil masuk ke halaman beranda, pilih icon pengaturan. Kemudian isi identitas Anda dengan data yang valid. Dengan data yang valid akan memudahkan Anda untuk melakukan transaksi menggunakan aplikasi pegadaian digital. Buka tabungan emas PDS. Pilih buka tabungan. Data identitas akan muncul secara otomatis, lalu tekan selanjutnya. Pilih lokasi untuk buka tabungan emas, tekan selanjutnya. Rincian administrasi akan muncul untuk mengetahui jumlah yang harus Anda bayar. Lalu checklist tanda setuju, kemudian tekan selanjutnya. Total pembayaran yang ditampilkan adalah total uang muka yang harus dibayarkan. Pilih bank yang akan Anda gunakan untuk melakukan pembayaran. Setelah memilih bank, Anda akan diteruskan pada halaman tata cara pembayaran sesuai dengan bank pilihan Anda. Tekan selesai. Anda akan mendapatkan notifikasi pembukaan rekening melalui email dan aplikasi PDS. Transaksi lebih mudah dengan pegadaian digital. Pegadaian. Tahun 2021 masih nggak pede? Saatnya pede, Pegadaian Digital. Buka aplikasi Pegadaian Digital untuk transaksi di mana saja. Bisa di kantor, parkiran, rumah, bahkan rumah mantan. Dengan beragam fitur, mulai dari jual beli dan transfer tabungan emas, booking gadai, gadai tabungan emas dan gadai efek, pembiayaan untuk kembangkan usahamu, bayar angsuran gadai, tebus gadai dan tagihan bulanan, dan cicilan emas dengan beragam brand ternama. Saatnya pede. Kamu mau melamar anak saya? Iya, Om. Memang modal kamu apa? Tabungan emas Pegadaian. Tabungan emas Pegadaian? Betul, Om. Untuk masa depan, untuk investasi, serta keperluan lainnya. Tepat sekali. Ayo menabung emas. Nabungnya mulai dari 5 ribuan saja. Top up emasnya bisa di ATM, e-banking, dan m-banking, Om. Kamu memang calon mantu yang kekinian banget deh, Bu. Pegadaian.
Service adalah aplikasi smartphone untuk berbagai macam transaksi pegadaian secara online sehingga menjadi lebih praktis. Download dan install aplikasi dari Google Play atau App Store. Pilih registrasi, masukkan nama lengkap, lalu masukkan nomor telepon yang aktif. Anda akan mendapatkan kode verifikasi melalui SMS. Masukkan kode verifikasi yang dikirimkan melalui SMS ke nomor yang Anda masukkan sebelumnya. Kemudian masukkan alamat email yang valid. Sistem kami akan mengirimkan notifikasi ke email Anda untuk melakukan verifikasi email. Setelah berhasil masuk ke halaman beranda, pilih ikon pengaturan. Kemudian isi identitas Anda dengan data yang valid. Dengan data yang valid akan memudahkan Anda untuk melakukan transaksi menggunakan aplikasi pegadaian digital. Buka tabungan emas PDS. Pilih buka tabungan. Data identitas akan muncul secara otomatis, lalu tekan selanjutnya. Pilih lokasi untuk buka tabungan emas, tekan selanjutnya. Rincian administrasi akan muncul untuk mengetahui jumlah yang harus Anda bayar. Lalu checklist tanda setuju, kemudian tekan selanjutnya. Total pembayaran yang ditampilkan adalah total uang muka yang harus dibayarkan. Pilih bank yang akan Anda gunakan untuk melakukan pembayaran. Setelah memilih bank, Anda akan diteruskan pada halaman tata cara pembayaran sesuai dengan bank pilihan Anda. Tekan selesai. Anda akan mendapatkan notifikasi pembukaan rekening melalui email dan aplikasi PDS. Transaksi lebih mudah dengan pegadaian digital. Bersama Pegadaian. Tahun 2021 masih nggak pede? Saatnya pede, Pegadaian Digital. Buka aplikasi Pegadaian Digital untuk transaksi di mana saja. Bisa di kantor, parkiran, rumah, bahkan rumah mantan. Dengan beragam fitur, mulai dari jual beli dan transfer tabungan emas, booking gadai, gadai tabungan emas dan gadai efek, pembiayaan untuk kembangkan usahamu, bayar angsuran gadai, tebus gadai dan tagihan bulanan, dan cicilan emas dengan beragam brand ternama. Saatnya pede. Kamu mau melamar anak saya? Iya, Om. Memang modal kamu apa? Tabungan emas Pegadaian. Tabungan emas Pegadaian? Betul, Om. Untuk masa depan, untuk investasi, serta keperluan lainnya. Tepat sekali. Ayo menabung emas. Nabungnya mulai dari 5.000-an saja. Top up emasnya bisa di ATM, e-banking, dan m-banking, Om. Kamu memang calon mantu yang kekinian banget deh, Bu. Pegadaian. Setinggi langit di angkasa yang tak ada batasnya, aku bisa kalau aku mau. Hai teman-teman, dengar dan tonton aku. Hai teman-teman, dengarkan dan tonton aku. Dengarkan dan tonton aku. Jangan lupa tonton saya. Dengarkan saya. Dengarkan dan tonton aku. Dengarkan dan tonton aku. Di final lomba bercerita anak RRI Makassar. Bukalah telinga dan nyatakan RRI Makassar. Hari ini semua adalah bisa kalau aku mau. Cita-cita dan mimpiku setinggi langit. Aku bisa jadi apa saja. Setinggi langit di angkasa yang tak ada batasnya. Aku bisa kalau aku mau. Hai teman-teman, dengar dan tonton aku. Hai teman-teman, dengarkan dan tonton aku. Dengarkan dan tonton aku. Jangan lupa tonton. Kamu mau melamar anak saya? Iya, Om. Memang modal kamu apa? Tabungan emas Pegadaian. Tabungan emas Pegadaian? Betul, Om. Untuk masa depan, untuk investasi,
serta keperluan lainnya. Tepat sekali, ayo menabung emas. Nabungnya mulai dari 5 ribuan saja. Top up emasnya bisa di ATM, e-banking, dan m-banking, Om. Kamu memang calon mantu yang kekinian banget deh, Bu. Pegadaian. RRI Net, radio visual, tonton yang Anda dengar. Ini saat yang tepat untuk tetap sehat, lindungi diri kita dan keluarga. Kita bisa melawan virus yang menyerang, menghadapi semua rintangan menghadap. Ingat selalu pesan RRI. Jangan lupa terus jaga diri kita. Pakai maskermu, gunakan selalu. Cuci tanganmu setiap waktu. Jaga jarakmu, kuatkan imunmu. Bersama RRI kita tangguh. Jangan lupa ya, selalu pakai masker, jaga jarak, cuci tangan pakai sabun, hindari kerumunan dan siap divaksin. Kita tangguh. Indonesia, hadapilah dengan tulus dan ikhlas. Ini pasti berlalu. Indonesia,
Indonesia, hadapilah dengan tulus dan ikhlas. Ini pasti berlalu. Indonesia. Studio.
cek. Mic 1 ada lagi Kak. Cuy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat datang kembali ke Lomba Bercerita Anak dengan harapan Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh. Tepuk tangan dulu dong. Wow. Dan saatnya lah kita mengumumkan untuk yang menjadi juara pada hari ini. Dan sekali lagi juara 1 dan 3 akan membawa Makassar ke jenjang nasional. Tapi sebelum itu karena kita live dari YouTube-nya RRI Makassar dan juga bisa didengarkan di Pro 1 Makassar untuk frekuensinya 94,4 FM. Ini sudah banyak yang bergabung juga ya untuk mendukung adik-adik kita. Aku sapa dulu ada Nur Hidayatullah Putri, katanya Masya Allah Nak Faris semangat, semoga Allah memudahkan, amin. Terus juga ada Andi Nurhanita, Cayo, good luck both of you katanya. Ada Leoni Krenia Datumanik, terus Pusri Puci, Rida Ningsi, Arianti Arif, pokoknya yang udah bergabung di live YouTube-nya kita ya. Terus juga aku menyapa nih ada yang semangatin aku juga, terima kasih semangatnya, kok jadi semangat ya. Dan juga pastinya untuk hari ini sekali lagi kita di dalam tengah-tengah lomba bercerita anak dengan protokol kesehatan yang ketat pastinya, dan juga kayaknya selain Dewan Juri yang terhormat, tanpa adanya dukungan dari sponsor kita acara ini kurang seru ya. Dan di samping saya ini silakan kakak, sudah bersama saya kakak Gebi dari Marketing Eksekutif Pegadaian Area Makassar 1. Apa kabar kak? Hai dulu ya. Kakak Gebi ini sebagai sponsor ya, kenapa sih akhirnya memilih untuk ikut terlibat di dalam lomba bercerita anak hari ini? Pertama-tama satu kata untuk semua peserta lomba bercerita anak yang mengikuti lomba ini, luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena mungkin waktu saya seumur mereka itu saya belum tentu bicara, saya pede untuk tampil berbicara kepada, ini bukan cuma satu orang saja ya, ini ada banyak orang yang hadir di sini dan juga via online. Boleh tepuk tangannya dulu dong untuk tangannya dulu teman-teman yang ikut dong. lomba. Ini luar biasa sekali sih untuk acaranya, makanya kami dari Pegadaian pada saat diinformasikan tentang acara ini, kami sangat bersemangat untuk mensponsori acara ini. Baik, untuk harapan ke depannya bersama RRI dan juga Pegadaian, boleh Kak? Baik, untuk bersama RRI dan Pegadaian kami berharap acara ini mungkin bisa akan tetap berlangsung untuk selanjutnya, dan mungkin karena ini masa pandemi ternyata tidak mengurangi untuk kreativitas dari anak-anak yang melalui sekolah daring atau via online. Sangat senang sekali kami dari Pegadaian dapat ikut turut bercampur tangan untuk mendukung acara ini. Baik, terima kasih Kak Gebi ya, mudah-mudahan ini adalah satu langkah yang besar agar hubung terjalinnya yang silaturahmi yang baik antara Pegadaian Makassar dan juga Radio Republik Indonesia Makassar pastinya. Terima kasih. Baiklah, aku akan langsung naik ke stage panggung dari lomba bercerita anak dengan harapan Indonesia Tangguh dan Indonesia Tumbuh pastinya. Tapi sebelumnya saya mau menyapa dulu untuk para pendamping peserta lomba bercerita anak, terus yang terhormat Bapak Ibu guru yang setia sekali mendampingi siswa-siswanya Pak, terima kasih. Dan juga di tengah-tengah kita sudah ada Bapak Kabid LPU Haji Ranu, dan juga ada Ibu Kepala Bidang kita, terima kasih.
Pokoknya Dewan Juri yang terhormat juga pastinya sudah hadir di tengah-tengah kita. Dan apakah sudah siap kita umumkan juaranya? Kalau gitu tunjukkan dulu semangatnya mana? Wow. Baiklah, kalau gitu aku contekan aku agak-agak banyak ya, jadi aku beresin dulu dikit-dikit ya. Baik, dan aku mau kasih bocoran dulu untuk pemberian hadiah ini. Ini berupa untuk terbaik 7, 8, 9, 10 akan mendapatkan piagam dan juga goodie bag. Ini dari Pegadaian Area Makassar 1 dan juga beberapa hadiah dari sponsor seperti Bapak Hengki Yasin SOS MM sebagai anggota DPRD Sulsel dan juga Bank Rakyat Indonesia. Tepuk tangan dulu untuk sponsor kita. Dan untuk juara terbaik 456 akan mendapatkan piagam, uang tunai dan juga masker. Itu penting banget untuk melindungi diri kita pastinya. Dan untuk juara 1, 2, 3 selain akan mengikuti lomba bercerita anak tingkat nasional, juga akan mendapatkan trofi, piagam, dan juga uang tunai beserta maskernya. Oke. Baiklah, langsung saja kita umumkan untuk juara terbaik 10 dan juga sampai 1 kita undang dengan hormat Bapak Ketua Dewan Juri kita untuk hadir di tengah-tengah kita. Silahkan Kak. Oh gitu, baiklah, ralat sedikit ya, soalnya saya bingung karena semuanya baik, jadi saya semuanya mau bawa ke nasional ceritanya Pak. Tapi sayang sekali hanya 1 orang saja yang akan menjadi juara 1 dan hanya itu yang akan membawa ke Jakarta. Selain Ketua Dewan Juri kami undang juga Kakak Novita, silakan hadir di tengah-tengah kita, dan juga Kak Angga, silakan Kak untuk menemani dan mendampingi Ketua Dewan Juri kita untuk mengumumkan juaranya. Tepuk tangannya lagi dong. Baik, kalau gitu waktu dan tempatnya saya persilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kayak reuni para Dewan Juri. Ya sudah 2 hari ya, jadi hari Jumat yang lalu, pekan yang lalu, terus kita menjuri 52 peserta, kemudian kita saring menjadi tinggal 10 orang Pak. Ya alhamdulillah hari ini, terus terang kita sempat bingung tadi ya, diskusinya lumayan alot kan untuk menentukan semua terbaik, tapi apa boleh buat karena harus ada yang mewakili Sulawesi Selatan ya ke tingkat nasional, sehingga apa boleh buat harus kita memberikan angka-angka sesuai dengan penampilan peserta. Ya. Ya, Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, jadi satu hal yang menarik sih bahwa ternyata di masa pandemi ini pun anak-anak kita tetap kreatif ya, tetap mampu menunjukkan bakat dan minatnya, terutama dalam bidang bercerita. Semua ekspresif. Yang paling penting adalah semua mampu menyampaikan apa yang menjadi pikiran-pikirannya. Mungkin ada sedikit polesan dari orang tua, para gurunya, tapi ketika anak-anak sudah mampu tampil di panggung dan menyampaikan tugasnya yang menjadi tugasnya hari ini, itu sudah luar biasa. Tepuk tangan dulu buat anak-anak kita. Ya. Cuma memang karena ada beberapa kriteria yang harus kami jalankan ya. Harus ada standar yang memang sudah ditentukan sehingga kami harus lakukan dalam penjurian ini. Ya, jadi sebenarnya tadi kelihatan bahwa anak-anak kita rata-rata sudah sangat siap. Tapi memang ada beberapa hal juga nanti mungkin kepada nanti yang mungkin terpilih menjadi yang terbaik. Nanti sebelum ke Jakarta mungkin akan ada briefing apa yang harus dipoles nanti, apa yang harus diperbaiki, ditingkatkan, ya materinya seperti apa, karena standarnya nanti mungkin akan lebih tinggi lagi, sehingga ya benar-benar harus disiapkan dengan lebih baik. Begitu ya Dewan Juri ya. Iya. Oke, tada. Ya. Mewakili para Dewan Juri, saya Abdul Hakim ditugaskan untuk membacakan berita acara. Ya, nomor istimewa hal penetapan Dewan Juri. Pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 bertempat di Studio 1 Andi Nyongki RRI Makassar telah diselenggarakan final Lomba Bercerita Anak Indonesia
Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh. Dengan Dewan Juri yang terdiri dari 1. Abdul Hakim MA, Ketua. Yang kedua, Novita Maulidia Jalal, SPSI, Master Psikologi, Psikolog, anggota. Dan HAMKA SPT, anggota. Setelah menilai 10 orang peserta dengan kriteria 1. Materi cerita, 2. Penghayatan, 3. Kreativitas, 4. Harmonisasi, maka diadakanlah rapat Dewan Juri yang kemudian memutuskan menetapkan hal sebagai berikut. 1. Nama-nama peserta yang berhasil meraih yang terbaik terlampir, kemudian keputusan ini mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. 3. Jika terdapat kekeliruan akan dibenarkan sebagaimana mestinya. Demikian berita acara ini dibuat untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Makassar pada hari Senin 26 Juli 2021, Dewan Juri Abdul Hakim, Novita Maulidia, dan HAMKA SPT. Mengetahui Kepala Bidang Sarana Program Siaran LPPM Makassar, LPP RRI Makassar, Surya S. Talib SAP. Lampiran berita acara mulai tegang, berdebar-debar. Bapak Ibu standby. Guru-guru juga. Lampiran berita acara nomor istimewa. Hal, pada hari Senin 26 Juli 2021 bertempat di Studio Andi Nyongki RRI Makassar telah diselenggarakan final lomba bercerita anak Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh. Terbaik, saya mulai dari terbaik ke 10. Terbaik ke 10 dengan nilai 799 berasal dari penampil urut 7 atas nama Winnie Juanita Kristio. Tepuk tangan. Terbaik 9 dengan total nilai 801 dengan nomor urut tampil 1 Muhammad Rizky Putra. Terbaik 8 dengan total nilai 832 nomor urut tampil 2 Ahmad Al-Farizi. Terbaik 7 dengan total nilai 842 nomor urut tampil 8 Andi Kanaya Alia. Terbaik 6 dengan total nilai 861 nomor urut tampil 9 Cheryl Ortolipiani. Terbaik 5 800 dengan total nilai 865 nomor urut tampil 10 Andini Zaha Talita. Terbaik 4 dengan total nilai 870 nomor urut tampil 4 Emris Kulla Abia. Terbaik 3 kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut. Terbaik 3 dengan total nilai 923 dengan nomor urut tampil 3 Sanas Asya Janet. Jadi yang juara 1 2 kita skip dulu. Dilanjut ya. Terbaik 2 dengan total nilai 960 nomor urut tampil 5 Afifah Dwi Alivia. Terbaik 1 dengan total nilai 1010 nomor urut tampil 6 Winmai Claudia. Ditetapkan di Makassar pada hari Senin 26 Juli 2021 Dewan Juri Abdul Hakim, 2 Novita, 3 Hamka. Mengetahui Kepala Bidang Sarana Siaran LPP RRI Makassar Surya S. Talib SAP. Demikian yang bisa kami sampaikan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kita semua. Baik, kita dengarkan tadi pengumuman lomba juara dan saya tahu pasti adik-adik ingin sekali segera untuk mendapatkan hadiahnya. Tapi kita tahan dulu karena ada Bapak Haji Andi Asman selaku sebagai Kepala Bidang Pemberitaan untuk memberikan sambutannya. Kepada Bapak kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para Ibu Kabid dan Ibu Kaba, yang terhormat pejabat fungsional dan Dewan Juri, dan adik-adikku sekalian, pendamping dan guru-guru, dan bapak-bapak ibu yang hadir pada hari ini dalam lomba bercerita anak dengan harapan Indonesia tangguh Indonesia bertumbuh. Mohon maaf ibu-ibu bapak-bapak, Pak Kepsta mewakili saya tidak bisa sempat hadir karena beliau kebetulan ada acara juga mengikuti Zoom meeting dari Jakarta. Oleh karena itu barangkali untuk adik-adik yang mendapat juara, saya berharap agar prestasinya ditingkatkan lagi, dan untuk adik-adik yang belum dapat juara, teruslah berkarya untuk menumbuhkan Indonesia tangguh ini. Barangkali itu saya bisa sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saatnya kita untuk penyerahan hadiah, tapi sebelumnya terima kasih untuk Bapak Kabid sudah menyisihkan waktunya memberikan sambutan sekaligus juga menutup acara hari ini. Dan langsung saja ini kita panggil juara 1, 2, 3-nya langsung. Semua yang juara. Oke, baik kalau gitu kita panggilkan untuk yang menjadi juara 1, 2, 3 untuk berada di tengah-tengah kita. Sini berdiri di sampingnya Kakak Nindi dong. Cantik-cantik ya. Kita urut dulu. Yang juara 1-nya tadi ada ini, coba di samping kiri kanan aku, terus yang juara 2, juara 3, baiklah. Kemudian kita undang juara 4, 5, 6 untuk naik di tengah-tengah panggung juga. Juara 4, 5, 6. Ada juga sebagian yang online ya? Iya. Kemudian kita undang lagi juara 7, 8, 9, 10 untuk hadir di tengah-tengah kita. Tiga-tiga aja dulu. Nah, apa kita tiga-tiganya dulu atau semuanya aja ya? Semuanya aja. Ini mungkin juara 1 digeser ke sini aja. Oh, boleh ke sini. Enggak apa-apa, enggak berurutan. Oke, tabe. Berjarak ya. Di sini silahkan Winnie. Oke. Berikutnya silahkan. 1, 2, 3 dulu. Baik, kalau oke. Kita undang dengan hormat untuk penyerahan hadiah. Kita undang Ibu Kabid TU, ada Ibu Rina? Tidak ada? Baiklah, kita undang dengan hormat Bapak Kepala Bidang LPU, Bapak Haji Ranu untuk menyerahkan hadiah juara 1, 2, dan 3.
Oke, baik. Pak Haji bisa diserahkan ke juara 3-nya. Kemudian juara kedua kami undang Bapak Haji Andi Asman. Kemudian juara 1 kami undang juga Kabid Penyiaran Ibu Surya Thalib untuk hadir di tengah-tengah kita. Cek tim dokumentasi untuk mengabadikan Oke. Foto dulu Pak, boleh? Sekalian aja. Oke, kami undang untuk Bapak Andi Haji Asman untuk memberikan hadiah juara 2. Beliau ini sebagai Kabid Pemberitaan. Boleh di belakang kami Pak Haji Ranu. Juara 2. Baik, kami undang Kepala Bidang Siaran ada Ibu Surya Thalib untuk memberikan juara terbaik 1. Baik. Baik. Kalau gitu telah kita saksikan tadi penyerahan untuk juara 1, 2 dan 3. Sekarang kita manggil untuk juara 4, 5, 6. Ada Ade Emriskula Abia, Andini Sahatalita dan Sheryl Ortoliviani. Boleh hadir di tengah-tengah kita? Dan kami undang untuk perwakilan dari teman-teman LPU untuk hadir di tengah-tengah kita sebagai penyerahan hadiah juara 4, 5, 6. Kepada Bapak kami persilahkan. Kepada Pak Jusman kami persilahkan dengan hormat. Foto dulu teman-teman tim dokumentasi. Dan kami undang Ketua Panitia untuk berada di atas di tengah-tengah kita sebagai pembuktian dokumentasi, Pak. Baiklah. Kita panggil lagi di tengah-tengah kita untuk juara 7, 8, 9, 10. Ada adik kita Andi Kanaya Alia, Ahmad Alfarisi, Muhammad Rifki Putra, dan Winnie Juanita Kristio. Untuk dapat hadir di tengah-tengah kita. Dan kita undang untuk Kakak Gebi
sebagai tim marketing eksekutifnya Pegadaian Makassar Wilayah 1 untuk menyerahkan goodie bag-nya. Juara 7 ada Andi Kanaya Alia. Perwakilan dari Ibu Guru. Diserahkan langsung oleh tim marketing eksekutifnya Pegadaian Makassar Wilayah 1. Juara 8 ada Ahmad Alfarisi. Terbaik 8. Baik. Terbaik 9 ada Muhammad Rifki Putra. Silahkan. Dan juara 10 ada Winnie Juanita Kristio, diwakili oleh Bapak Guru, Bapak Mail. Baik. Baik, kita mau tim dokumentasi dan kita minta untuk Ketua Panitia dan Ibu Kepala Bidang untuk hadir di tengah-tengah kita bersama melakukan foto bersama para pemenang juara 7, 8, 9, 10. Ya, tuntas sudah kebersamaan kita bersama Lomba Bercerita Anak dengan Harapan Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh. Terima kasih untuk kru yang bertugas, terima kasih untuk tim-tim panitia dan juga sponsor-sponsor hari ini, terima kasih. Dan pastinya kami ucapkan banyak terima kasih untuk para peserta dan pendamping Lomba Bercerita Anak 2021. Saya Nindi Deha meminta maaf jika ada salah-salah kata dan juga perbuatan. Dan kalau gitu kita ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pegadaian Digital Service adalah aplikasi smartphone untuk berbagai macam transaksi pegadaian secara online sehingga menjadi lebih praktis. Iya. Download dan install aplikasi dari Google Play atau App Store. Pilih registrasi, masukkan nama lengkap, lalu masukkan nomor telepon yang aktif. Anda akan mendapatkan kode verifikasi melalui SMS. Masukkan kode verifikasi yang dikirimkan melalui SMS ke nomor yang Anda masukkan sebelumnya. Kemudian masukkan alamat email yang valid. Sistem kami akan mengirimkan notifikasi ke email Anda untuk melakukan verifikasi email. Setelah berhasil masuk ke halaman beranda, pilih ikon pengaturan. Kemudian isi identitas Anda dengan data yang valid. Dengan data yang valid akan memudahkan Anda untuk melakukan transaksi menggunakan aplikasi Pegadaian Digital. Buka tabungan emas PDS. Pilih buka tabungan. Data identitas akan muncul secara otomatis, lalu tekan selanjutnya. Pilih lokasi untuk buka tabungan emas, tekan selanjutnya. Rincian administrasi akan muncul untuk mengetahui jumlah yang harus Anda bayar. Lalu checklist tanda setuju, kemudian tekan selanjutnya. Total pembayaran yang ditampilkan adalah total uang muka yang harus dibayarkan. Pilih bank yang akan Anda gunakan untuk melakukan pembayaran. Setelah memilih bank, Anda akan diteruskan pada halaman tata cara pembayaran sesuai dengan bank pilihan Anda. Tekan selesai.
Anda akan mendapatkan notifikasi pembukaan rekening melalui email dan aplikasi PDS. Transaksi lebih mudah dengan Pegadaian Digital. Bersama Pegadaian. Tahun 2021 masih nggak pede? Saatnya pede, Pegadaian Digital. Buka aplikasi Pegadaian Digital untuk transaksi di mana saja, bisa di kantor, parkiran, rumah, bahkan rumah mantan. Dengan beragam fitur, mulai dari jual beli dan transfer tabungan emas, booking gadai, gadai tabungan emas dan gadai efek, pembiayaan untuk kembangkan usahamu, bayar angsuran gadai, tebus gadai dan tagihan bulanan, dan cicilan emas dengan beragam brand ternama. Saatnya pede. Dewan juri udah mau itu. Di atas kayaknya. Oh itu ada bapaknya tuh. Saya, dengarkan, tonton aku. Dengarkan dan tonton aku. Di final lomba bercerita anak RRI Makassar. Bukalah telinga dan nyatakan RRI Makassar. Hari ini semua adalah bisa kalau aku mau. Cita-cita dan mimpiku setinggi langit. Bisa jadi apa saja, setinggi langit di angkasa yang tak ada batasnya. Aku bisa kalau aku mau. Hai teman-teman, dengar dan tonton aku. Hai teman-teman, dengarkan dan tonton aku. Dengarkan dan tonton aku. Jangan lupa tonton saya, dengarkan saya. Dengarkan, tonton aku. Dengarkan dan tonton aku. Di final lomba bercerita anak RRI Makassar. Bukalah telinga dan nyatakan RRI Makassar. Yang tonton ya. Bisa kalau aku mau. Cita-cita dan mimpiku setinggi langit. Oh masih ada lagi mau. Ya sebelum Kak Hakimnya pulang ya, foto memang mengki. Karena besok dia harus terbang ke Korea lagi.